Rusia sedang kalah di Ukraina dan kami tidak hanya berbicara tentang perang. Rusia kehilangan jati dirinya. Saat lebih dari 1.000 tentara tewas setiap hari, statistik yang mengejutkan kini terungkap dan menunjukkan dua hal kepada kita. Tentara Putin kewalahan dan Rusia tak akan pulih dalam 100 tahun setelah perang Ukraina usai. Kebodohan Putin telah terbongkar saat tentaranya tewas dalam jumlah yang tidak pernah diduga siapapun. Bagi Rusia, masa depan kini terlihat lebih suram sejak Putin melakukan invasi. Lonjakan tajam korban jiwa di Rusia dalam beberapa bulan terakhir menjadi awal mula semuanya. Menurut Financial Times, pejabat Ukraina dan Eropa menyatakan jumlah tentara Rusia yang tewas atau hilang terus meningkat, sehingga setiap serangan Rusia berikutnya menjadi lebih lemah dari sebelumnya. Dalam jangka panjang, Rusia menempatkan dirinya pada posisi di mana seluruh negara akan berada di ambang kehancuran dalam beberapa dekade mendatang. Tapi kita bahas itu nanti. Mari lihat angkanya dulu, apakah benar seburuk klaim Financial Times. Bocorannya memang benar. Pada bulan Februari, Panglima Militer Ukraina Oleksandr Syrskyi mengungkapkan dua hal. Pertama, Rusia telah kehilangan 31.700 tentaranya hanya pada bulan Januari saja. Kedua, perekrutan tentara Rusia belum cukup tinggi untuk menggantikan pasukan yang sudah dikorbankan Putin. Kerugian ini menambah jumlah korban selama perang 4 tahun yang telah menewaskan lebih dari 1,2 juta tentara Rusia. Hanya pada tahun 2025 saja, media United 24 mengatakan Rusia diperkirakan telah kehilangan 415.000 tentara, yang berarti rata-rata 35.000 korban per bulan. Ukraina tampak melambat pada Januari, padahal sebenarnya tidak. Angka 415.000 tentara tersebut berkaitan dengan korban yang mencakup kematian, luka-luka, penangkapan, dan desersi. Sedangkan untuk 31.700 tentara Rusia yang dieliminasi pada bulan Januari, angka ini seharusnya semuanya adalah kematian. Drone-drone Ukraina sangat aktif selama bulan pertama tahun ini, dan setiap kerugian ini telah direkam oleh drone yang menyebabkannya, dengan semua rekaman tersebut diunggah ke sistem Delta Ukraina yang memungkinkan verifikasi. Anda tidak perlu menjadi ahli matematika untuk melihat bahwa 31.700 tentara tewas pada bulan Januari berarti lebih dari 1.000 kerugian per hari. 1.022,6 jika kita ingin lebih tepat. Kita tambahkan 35.000 korban per bulan yang terjadi pada tahun 2025. Dan jumlahnya, termasuk jenis kerugian lainnya, kemungkinan lebih dari 1.160. Hal luar biasa lainnya yang disebutkan oleh Syrskyi adalah bahwa tingkat kerugian Rusia sekarang begitu tinggi sehingga mereka kehilangan tentara lebih cepat daripada mampu menggantinya. Pada bulan Januari, Rusia mengalami kekurangan 9.000 tentara dalam perekrutan, yang berarti Ukraina telah mencapai titik balik besar. Ukraina akan tetap melanjutkan aksinya, sementara pasokan tenaga manusia Rusia yang dulunya tampak tak terbatas, kini mulai berkurang. Setiap kali Ukraina berhasil menyingkirkan lebih banyak tentara daripada yang direkrut Rusia, kekuatan invasi keseluruhan Putin menjadi jauh lebih lemah. Begitu juga dengan Rusia secara keseluruhan. Kamu akan segera melihat alasannya. Mengapa Rusia tidak merekrut lebih banyak tentara? Itu pertanyaan logis. Kremlin telah berkali-kali menunjukkan kesediaan mengeluarkan banyak uang merekrut lebih banyak umpan meriam untuk perang Putin. Namun pendekatan itu mulai gagal karena banyak dari mereka yang cukup putus asa untuk mengambil uang itu sudah menjadi korban, sehingga Rusia kini memiliki semakin sedikit calon tentara yang bisa direkrut. Kurangnya warga Rusia yang mau bertempur di Ukraina meski ada imbalan besar, membuat tentara Moskow merekrut lebih banyak narapidana, menekan wajib militer menandatangani kontrak setelah dinas wajib, dan mengerahkan kembali tentara yang terluka. Financial Times melaporkan pada 10 Februari, jika Rusia memperhatikan, mereka sudah tahu krisis perekrutan mengancam. Pada 2025, perekrutan militer baru Rusia menurun, menurut Moscow Times Januari, meski penurunannya tidak signifikan. Rusia sendiri menetapkan target 422.000 tentara baru menurut corong favorit Putin, dan mereka mengklaim telah melampaui target itu sebanyak 704 orang. Namun angka itu jauh lebih rendah dari 450.000 yang diklaim Medvedev telah direkrut Rusia pada 2024. Dan pencapaian 422.000 adalah hasil perekrut Rusia yang bekerja ekstra keras menarik sisa-sisa yang kini memenuhi medan perang Ukraina. Selain kematian akibat drone Ukraina, desersi tentara Rusia juga mencapai rekor tertinggi.
Menurut media United 24, diperkirakan 70.000 tentara Rusia akan keluar dari unit mereka pada akhir 2025. Sedikit perhitungan menunjukkan bahwa jumlah ini sekitar 1/6 dari total yang direkrut Rusia tahun ini, dan itu adalah masalah lain yang dihadapi Putin. Financial Times menyebut tingkat desersi di Rusia kini tertinggi sejak perang dimulai. Ini menunjukkan non-kombatan dan orang putus asa yang dipaksa Putin masuk militer Rusia mulai sadar bahwa bayaran besar tak berarti jika tubuh penuh serpihan drone. Berbicara tentang orang-orang putus asa, frasa itu cukup akurat menggambarkan para kroni Putin yang berkeliaran di Kremlin saat ini. Mereka sadar harus terus menambah rekrutmen dengan berbagai cara. Pemimpin agung mereka menuntutnya, dan semua tahu banyak jendela di Moskow yang bisa membuat mereka jatuh jika tak memenuhi keinginan Putin. Jadi yang sekarang kita lihat di Rusia adalah upaya yang semakin panik untuk merekrut orang. Dan yang dimaksud dengan orang di sini adalah siapa saja yang masih bersedia mengambil bayaran besar yang ditawarkan Rusia. Financial Times telah membahas hal ini dengan menyebut penjahat dan korban luka. Dengan lebih dari 1.000 tentaranya tewas setiap hari, upaya Rusia untuk merekrut semakin drastis. ABC melaporkan pada Januari lalu bahwa Rusia membebaskan sebanyak mungkin narapidana jika mereka mau bertugas di Ukraina, sehingga mereka tidak perlu menjalani hukuman di penjara Rusia. Pada Januari 2025, Rusia telah merekrut 180.000 tentaranya dari sistem penjaranya sendiri, menurut Kyiv Independent. Dan kemungkinan besar jumlah ini dengan mudah telah melampaui 200.000 dalam setahun terakhir atau lebih sejak saat itu. Itu terdengar seperti ide yang bagus. Kirim narapidana pembunuhan, pemerkosaan, dan pengedar narkoba ke Ukraina, lalu Anda bisa membentuk tentara kuat, bukan? Tanpa sarkasme, penjara Rusia tak bisa terus-menerus memenuhi kebutuhan rekrutmen. Untuk mengatasi hal itu, Rusia mulai merekrut pejuang asing dari berbagai negara. ABC melaporkan pemeriksaan independen kematian tentara Rusia menemukan lebih dari 550 dari 160.000 tentara yang diperiksa merupakan warga asing dari berbagai negara. Ini menandakan Rusia sangat putus asa sampai rela menghabiskan uang di luar negeri demi menjaga pasokan tentara. Upaya perekrutan lain lebih drastis, seperti dilaporkan IRR News, menurut Dinas Intelijen Luar Negeri Estonia pada 10 Februari. Jumlah relawan menurun, klaim dinas itu, sehingga Rusia memberi tekanan besar pada mereka yang tak bisa dipikat uang. Itu meliputi penipuan, intimidasi, manipulasi psikologis, dan kadang kekerasan fisik untuk memaksa orang yang ingin berada sejauh mungkin dari Ukraina agar dikirim ke garis depan. Rusia sekarang menargetkan kelompok-kelompok yang rentan secara sosial untuk meningkatkan jumlahnya, termasuk mereka yang menganggur kronis, yang berjuang melawan kecanduan, dan orang-orang yang tercekik oleh tumpukan utang. Akibatnya, unit garis depan Rusia banyak diisi oleh orang-orang yang dalam keadaan normal seharusnya tidak layak memegang senjata, klaim Dinas Intelijen Luar Negeri Estonia. Sekali lagi, terdengar seperti fondasi untuk pasukan yang kuat, bukan? Orang yang tak ingin bertempur dipaksa ikut perang, nyawa mereka berakhir sekejap akibat taktik Rusia yang buruk dan pertahanan Ukraina yang kuat. Dan jangan salah, Kremlin tahu betapa tidak bergunanya pejuang-pejuang ini. Mereka bahkan tidak melatih dengan baik para umpan meriam yang direkrut ke militer, seperti diungkapkan media United 24 pada 10 Februari. Ivan, seorang rekrutan Rusia yang berbicara kepada media tersebut, mengatakan pelatihan militer Rusia hanya berlangsung kurang dari 2 minggu. Setelah pemeriksaan medis, mereka menanyakan kesiapan saya ke pangkalan militer lusa. Kami dilatih 5 hari dan menunggu 5 hari lagi untuk rotasi pasukan. Lalu kami menuju posisi tempur, ujar Ivan. Tak heran Rusia kini kehilangan lebih dari 1.000 tentara per hari. Pelatihan militer di negara itu awalnya 6 bulan, lalu dipangkas menjadi 3 bulan pada 2013. Undang-undang Rusia mengharuskan wajib militer menjalani pelatihan 4 bulan sebelum dikerahkan, namun hal ini tidak terjadi. Sekarang Rusia melatih tentaranya selama kira-kira sama lamanya dengan waktu yang dibutuhkan untuk membuat ragi alami yang layak, dan para tentara itu bertahan di Ukraina kira-kira selama adonan roti itu juga. Para veteran sudah tiada. Hampir semua yang ingin bertempur sudah tiada. Yang tersisa hanya umpan meriam yang terus dilemparkan Putin ke drone Ukraina. Sekarang kamu mulai melihat mengapa militer Rusia gagal total untuk membuat kemajuan berarti di Ukraina. Seperti disampaikan di awal video, Rusia tidak akan bisa pulih dari perang yang dimulai Putin selama 100 tahun. Mengapa demikian? Untuk menjawabnya, kita perlu kembali ke awal masa jabatan Putin sebagai presiden Rusia. Mantan agen KGB itu memang tidak tampak polos.
tapi mungkin ia belum sepenuhnya sadar akan badai demografi dan populasi yang dihadapinya. Menurut The Independent, pada Oktober 2025, Putin banyak menghabiskan masa kepresidenannya menangani masalah populasi Rusia saat tidak terlibat perang. Dia sudah mengakui masalah ini sejak tahun 2005 ketika dia mengatakan bahwa melakukan sesuatu terhadap masalah populasi Rusia sangat penting untuk stabilitas sosial dan ekonomi Rusia. Dia mengatakan hal serupa pada tahun 2019 dengan mencatat bahwa Rusia masih dihantui oleh masalah populasi yang hingga kini belum berhasil diselesaikan oleh Putin. Pada bulan yang sama, The Independent menerbitkan artikelnya, Putin kembali menyoroti pentingnya meningkatkan angka kelahiran di Rusia demi masa depan negara. Dia mengatakan ini saat sekitar 1.000 calon ayah tewas setiap hari di Ukraina. Putin bukan tipe yang membiarkan keputusan buruknya menghambat pernyataan besarnya. Tidak ada inisiatif Putin sejak berkuasa yang bermanfaat dalam jangka panjang. Periode kemakmuran ekonomi yang dinikmati Rusia pada tahun-tahun awal pemerintahan Putin memang membantu, tentu saja. Angka kelahiran negara itu naik dari 1,21 juta anak per tahun pada 1999 menjadi 1,94 juta pada 2015. Tetapi kemudian anjlok lagi, menurun setiap tahun sejak puncaknya. Tahun 2024 hanya mencatat 1,22 juta kelahiran, menempatkan Rusia kembali ke posisi semula saat Putin mulai berkuasa. Dan populasi negara itu telah mengalami penurunan perlahan namun pasti sejak runtuhnya Uni Soviet. Pada tahun 1990, Rusia memiliki populasi sebesar 147,6 juta jiwa. Sekarang jumlahnya 146,1 juta dan itu sudah termasuk 2 juta orang yang dihitung Rusia dari aneksasi ilegal Crimea. Lalu, apa kaitannya dengan Rusia yang butuh 1 abad untuk pulih? Mari kita percepat ke tahun 2100, sedikit lebih dari 100 tahun setelah Putin berkuasa. Rusia lebih terpengaruh tren global penurunan jumlah anak dibandingkan banyak negara lain. Institut Ilmu Pengetahuan Manusia menyatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan populasi Rusia akan turun menjadi 74 juta hingga 112 juta dari jumlah saat ini. Di masa depan, Rusia akan jadi raksasa wilayah, namun penduduknya sedikit. Itu yang dipahami Putin. Institut menyebut populasi Rusia ke depan tak hanya lebih kecil dari Tiongkok, India, atau Amerika Serikat, tapi juga setengah dari Brasil dan Ethiopia, serta sepertiga Nigeria dan Pakistan. Masalah ini merupakan proses 1 abad bagi Rusia dan negara itu sudah 1/4 jalan mencapainya. Sekarang mari kita tambahkan perang yang brutal dan menguras tenaga ke dalam krisis alami ini. Sebuah perang yang telah merenggut lebih dari 1,22 juta orang Rusia, hampir semuanya laki-laki hingga saat ini. Perang ini masih menewaskan lebih dari 1.000 orang tiap hari. Menurut mantan kontributor Forbes, David X, perang ini bisa memakan waktu hingga tahun 2256 bagi Rusia untuk menang, dengan korban jiwa 101 juta jika kemajuan tetap seperti Mei 2025. Menurutmu, apa dampak hilangnya banyak calon ayah bagi Rusia dalam 100 tahun ke depan? Dampaknya jelas tidak baik bagi jumlah penduduk, dan penurunan populasi Rusia akan memicu banyak masalah lain yang tampaknya akan menghancurkan negara itu jauh setelah Putin menghembuskan napas terakhirnya. Menurut Carnegie Endowment, Rusia juga mengalami penurunan angka kelahiran saat Uni Soviet runtuh. Namun, masalah yang disebabkan oleh rendahnya angka kelahiran dapat diatasi oleh masuknya warga berbahasa Rusia dari bekas Republik Soviet yang pindah ke tanah air dari tempat tinggal mereka sebelumnya. Rusia sekarang sudah tidak punya jalan keluar mudah seperti itu lagi. Orang masih berimigrasi ke negara itu, tapi bukan penutur Rusia, dan kini calon imigran punya lebih banyak pilihan. Lembaga itu menyebut pekerja Asia Tengah yang dulu banyak pindah ke Rusia. Saat ini terdapat 3 hingga 3,5 juta orang dari demografi ini di Rusia, padahal jumlahnya 2 kali lebih banyak pada 2012 sampai 2013. Rusia juga berada dalam situasi serba salah di sini. Semakin banyak imigran dari wilayah Asia, semakin terkikis pula rasa identitas Rusia. Namun saat imigran dari negara lain pergi, seperti jutaan orang dalam dekade terakhir, Rusia kehilangan tenaga kerja dan menghadapi masalah ekonomi besar. Rusia sebenarnya sudah mulai kehabisan orang yang dibutuhkan untuk bekerja di dalam negeri. Kehilangan lebih dari 1.000 tentara per hari di Ukraina mempercepat dan memperburuk krisis populasi yang telah berlangsung selama 1 abad. Kita telah melihat dampak langsung pada ekonomi Rusia akibat invasi Putin. Kepada Forbes pada Oktober, Andrew Danieri, Direktur Asosiasi Eurasia Center Atlantic Council, menyatakan pria Rusia usia 30-an adalah kelompok korban jiwa terbesar di pihak Rusia.
Mereka adalah pria yang seharusnya mulai mencapai puncak penghasilan. Tentara sukarelawan kontrak Niki memilih pembayaran awal besar dari pemerintah untuk bertempur dan mati di Ukraina. Kematian merekalah yang menjadi masalah. Setiap orang Rusia berusia 30-an yang mati adalah seseorang yang tidak bisa memulai keluarga atau seseorang yang meninggalkan keluarganya. Semua itu memperburuk krisis populasi besar yang sudah dialami Rusia. Dan semuanya akan menjadi jauh lebih buruk bagi Rusia dalam sekitar 75 tahun ke depan. Rusia telah kehilangan banyak prajurit terampil. Kini, sebagian besar yang dikirim ke Ukraina hanyalah umpan meriam. Padahal, beberapa dari mereka yang telah dan terus gugur memiliki keahlian lain. Beberapa mungkin insinyur yang dapat membantu Rusia membangun infrastruktur. Yang lain mungkin pekerja setengah terampil yang dibutuhkan Rusia untuk pabrik yang kini hanya beroperasi 81% dan akan terus turun seiring makin banyak tenaga terampil dan uang hilang. Perang Putin menewaskan lebih dari 1.000 tentara per hari dan juga membunuh pekerja. Ini membunuh suami, ayah, pria karir, pencari nafkah, dan segalanya yang dibutuhkan negara untuk berkembang. Rusia mungkin tetap bertahan hingga abad berikutnya, namun akan tertinggal dari kekuatan global baru seperti Tiongkok dan India, semua demi fantasi teritorial Putin. Intinya adalah satu pertanyaan, siapa yang akan membangun kembali Rusia? Bukan orang-orang yang sedang dikorbankan Putin demi ambisinya yang salah arah yang akan melakukannya. Mereka tidak akan bekerja, punya anak, atau melakukan hal yang bisa menyelamatkan Rusia dari nasib yang tampaknya tak terelakkan pada 2100. Bahkan bukan Putin, Presiden Rusia berusia 73 tahun, kecuali dia ingin Rusia memakai pemeran pengganti yang terus berganti agar tampak abadi, dia juga tak akan bertahan jauh lebih lama. Mari kita kembali ke medan perang. Kenyataannya adalah bahwa besarnya jumlah kematian tentara Rusia yang kita lihat sekarang tidak akan menjadi lebih baik. Kementerian Pertahanan Ukraina menargetkan 50.000 tentara Rusia tewas setiap bulan, memperburuk krisis perekrutan karena Rusia makin kekurangan orang yang mau berperang demi gaji Putin. Setiap kematian juga akan berdampak pada masalah populasi Rusia, seperti yang telah dijelaskan. Ukraina berpeluang besar mencapai target ini jika kondisi di medan perang saat ini menjadi indikasi. Serangan-serangan Rusia sudah mulai melemah. Dengan kecepatan saat ini, Rusia akan membutuhkan setidaknya 2 tahun lagi untuk sepenuhnya menduduki wilayah Donbas yang sedang mereka perjuangkan sekarang, menurut proyek pemantauan Deep State UA. Itu berarti 2 tahun lagi kematian yang terus-menerus, yang menurut perkiraan kasar berdasarkan kerugian Rusia sejauh ini, akan mengorbankan sekitar 600.000 orang lagi di negara itu. Kemungkinan lebih banyak lagi, mengingat serangan mekanis besar-besaran Rusia sebagian besar sudah menjadi masa lalu. Rusia kehabisan kendaraan lapis baja sebelum kehabisan orang. Rusia memakai infanteri tanpa kendaraan untuk keuntungan kecil lewat infiltrasi, sering menyebabkan lebih banyak kematian, dan kini jadi hal biasa. Saat apa yang disebut sebagai operasi militer khusus gagal, Putin bertaruh. Jika Rusia memberikan tekanan yang cukup, Ukraina akan runtuh. Taruhan itu kini sudah kalah, ujar Michael Kaufman dari Carnegie Endowment. Putin bertaruh, tekanan terus-menerus di semua lini akan membuat pihak Ukraina runtuh. Namun cara bertempur pasukan Rusia tidak akan memberi terobosan operasional signifikan, kata Kaufman. Yang bisa kita tanyakan sekarang adalah, berapa lama Putin akan terus melakukan semua ini? Semakin lama perang Ukraina berlangsung, citra Rusia makin memburuk di akhir abad ini. Jika Putin terus mempertahankan taruhan gagal, Rusia bisa lebih cepat mencapai jumlah penduduk yang diperkirakan, yang berarti kehancuran ekonomi, militer, dan rakyatnya. Tentara Putin sedang berdarah-darah. Rusia juga mengalami hal serupa. Putin ingin kekaisaran, tapi malah menimbulkan kehancuran. Tekanan ekonomi, meningkatnya keinginan untuk separatisme, dan hilangnya pengaruh geopolitik, semuanya juga berkontribusi pada kejatuhan Rusia. Terus berlanjut. Kremlin memerintahkan serangan dan tentara Rusia maju. Tanpa perlindungan lapis baja dan dalam kondisi buruk, para tentara mencoba melewati zona maut penuh drone melawan pasukan Ukraina yang siap menghancurkan mereka. Yang tak terhindarkan sedang terjadi. Tentara Rusia tewas dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasukan Vladimir Putin sedang dilenyapkan saat badai drone turun dan menyebabkan Rusia mengalami kerugian militer terburuk dalam sejarah modern. Januari telah menjadi bulan penuh kematian bagi Rusia, dan drone-drone Ukraina sekali lagi menjadi pusat dari semua aksi tersebut. Pada 5 Februari, Ukraina mengumumkan telah menyingkirkan lebih dari 30.000 tentara Rusia selama Januari saja.
Saat kami bilang menyingkirkan, maksudnya para tentara itu tidak akan kembali, mereka tidak terluka, mereka tidak ditangkap. Semua tentara ini telah dimusnahkan oleh drone Ukraina, dengan setiap kematian telah diverifikasi seperti yang dijelaskan oleh Presiden Volodymyr Zelensky. Semua kerugian sudah diverifikasi, setiap serangan dikonfirmasi video di sistem Delta, ujar Zelensky saat memaparkan data. Kita akan bahas lagi sistem menarik itu nanti. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ukraina Mikhailo Fedorov membahas pencapaian pasukan sistem tak berawak pada Januari. Lewat Telegram untuk mempublikasikan angka terbaru, Fedorov menyampaikan bahwa pada Januari, pasukan pertahanan menyingkirkan lebih dari 30.000 tentara Rusia. Semua kerugian telah diverifikasi. Setiap serangan memiliki konfirmasi video di sistem Delta. Pemimpin dalam hal ini, menurut hasil bulan ini, adalah unit khusus SBU Alpha. Bagian terakhir menarik. Kini Ukraina telah membuat papan peringkat untuk operator drone guna memantau prestasi dan memberi penghargaan bagi yang berhasil menghancurkan tentara Rusia. Sepertinya unit Alpha dari Dinas Keamanan Ukraina atau SBU mencatat jumlah pembunuhan terbanyak bulan ini. Mungkin bulan depan akan ada unit yang berbeda. Fedorov juga memberikan sedikit kejelasan tentang angka-angka tersebut dalam sebuah grafik yang dia bagikan di postingan Telegramnya. Jumlah pasti tentara Rusia yang secara terverifikasi dibunuh Ukraina pada bulan Januari adalah 30.618, yang berarti sekitar 987 tentara Rusia tewas setiap harinya. Hal ini berdampak besar bagi Rusia karena kehilangan tentara dengan cepat, sehingga serangan mereka jadi terbatas kekuatan dan jumlahnya. Tampaknya operator drone Ukraina juga ikut serta dalam 7.495 misi yang disebut Fedorov sebagai misi NRC selama bulan tersebut. Menurut Pravda, misi NRC adalah misi yang dijalankan oleh robot darat milik Ukraina. Fedorov menyoroti Brigade Serbu Terpisah Ketiga Ukraina sebagai unit unggulan dan menyatakan tujuan akhir Ukraina adalah membuat robot yang bisa mengambil alih sebanyak mungkin tugas berbahaya di medan perang untuk mengurangi risiko prajurit. Namun rincian spesifik tidak sepenting angka utama. Bagi Putin, Januari adalah saat Rusia kehilangan lebih dari 30.000 tentara, termasuk yang hampir tidak dianggap manusia olehnya. Masih banyak yang perlu dibahas, jadi tetap tonton hingga akhir untuk mengetahui pencapaian Ukraina di Januari. Kami sudah menyebut sistem Delta Ukraina sebelumnya. Negara tersebut memakai sistem ini untuk melacak jumlah korban oleh operator drone, dan teknologinya luar biasa. Agustus lalu, Kementerian Pertahanan Ukraina mengumumkan sistem Delta telah diterapkan di semua tingkatan militer, sehingga setiap unit kini dapat mengakses kumpulan harta karun berupa data dan informasi dari sistem tersebut. Dan kumpulan harta karun adalah istilah yang sangat tepat. Deskripsi teknis dari MOD untuk Delta berguna, meski tidak sepenuhnya menjelaskan seberapa kuat sistem itu. Mantan Menteri Pertahanan Demis Shmyhal menyatakan Delta adalah ekosistem digital tempur yang memberi keunggulan teknologi untuk angkatan bersenjata Ukraina. Ini memungkinkan kesadaran medan perang real-time, mendukung perencanaan operasional, dan memfasilitasi berbagi informasi dengan unit, brigad, formasi, bahkan sekutu jika diperlukan. Ini jelas alat intelijen dengan cakupan sangat luas yang sulit ditandingi di dunia. Kami akan memberi Anda contoh. Setiap serangan mematikan oleh drone yang diklaim Ukraina pada Januari direkam oleh drone FPV yang melakukan serangan tersebut. Semua rekaman diunggah ke Delta agar semua orang bisa melihatnya, yang juga menjadi intelijen berharga. Setiap serangan mematikan oleh drone bisa mengungkap lebih banyak info, seperti lokasi peralatan yang dipindahkan tentara Rusia di Ukraina. Kini, tambahkan juga drone pengintai ke situ. Setiap drone Ukraina untuk pengintaian udara mengunggah rekaman real-time ke Delta. Pemantau sistem dapat memerintahkan serangan cepat pada target yang terdeteksi drone Ukraina, dan informasi ini dibagikan ke seluruh militer Ukraina. Masih banyak lagi. Pada Agustus lalu, Shmyhal menyatakan Delta mendukung penargetan 2.000 aset Rusia per hari atau sekitar 730.000 target terverifikasi per tahun. Delta mungkin adalah sistem terpenting yang dimiliki Ukraina saat ini. Kami berfokus pada rekaman yang dikumpulkan oleh drone, tetapi seperti yang diungkapkan oleh Gray Dynamics, gambar dan video yang diambil oleh sumber intelijen manusia, sensor, satelit, dan pada dasarnya, apapun yang mampu mengirimkan informasi ke sistem digital, semuanya dikirimkan ke Delta. Hasil dari semua informasi ini secara sederhana adalah sebuah peta besar yang bergambar yang menunjukkan lokasi pasukan Rusia, di mana peta tersebut menjadi kunci bagi setiap keputusan yang diambil Ukraina di darat dan juga di udara.
Inilah yang disebut perang berbasis jaringan, dan dalam kurun kurang dari 4 tahun, Ukraina menjadi ahlinya. Berkat Delta, Ukraina tahu pasti jumlah tentara Rusia yang mereka bunuh di Januari. Dan Delta jugalah yang memungkinkan kita melihat bahwa jumlah korban tewas pada bulan Januari terjadi setelah beberapa bulan di mana Ukraina telah menimbulkan korban yang sangat besar terhadap para penjajah Rusia. Pada Desember, Zelensky menyatakan Ukraina membunuh 35.000 tentara Rusia bulan itu. Jumlah itu 2 kali lipat tentara Rusia yang tewas pada Desember 2024, meski belum jelas apakah semua korban akibat drone atau sudah diverifikasi dari semua sumber. Media United 24 menambahkan bahwa jumlah korban tewas pada bulan November sekitar 26.000, dengan hampir 25.000 korban semuanya telah diverifikasi oleh Delta. Peristiwa di Januari bukan kejadian satu kali, melainkan pola baru dalam perang Ukraina. Banyak alasan mengapa Ukraina yang mencetak jumlah korban tewas sebesar itu setiap bulannya sangat merugikan Rusia. Kamu akan segera tahu semua alasannya. Namun sebelumnya ada poin penting. Jumlah korban yang dilaporkan Ukraina untuk Januari hanya yang terverifikasi lewat Delta. Masih ada korban lain. Delta hanya bisa membuktikan korban yang tercatat dan diunggah ke sistem, bukan semua korban yang dicapai Ukraina. Jadi, misalkan artileri Ukraina menghancurkan lubang perlindungan Rusia. Serangan seperti itu bisa menewaskan beberapa penjajah Putin, tetapi kematian tersebut tidak akan terverifikasi kecuali akibat serangan itu direkam atau difoto. Itu sulit dilakukan ketika mayat-mayat berada di parit atau bersembunyi di bunker. Dan Ukraina punya hal yang lebih penting untuk dilakukan daripada membuang-buang drone hanya untuk memeriksa setiap lokasi yang hancur. Cukup tahu lokasi itu sudah hancur. Dalam kasus seperti ini, kematian tidak dihitung. Serangan terhadap Rusia yang tak tercatat terjadi tiap hari. Itu berarti kita kemungkinan bisa menambahkan beberapa ribu kematian lagi ke angka yang telah diungkapkan Ukraina, mengubah bulan yang sudah buruk bagi Putin menjadi bulan yang bisa menunjukkan bahwa perubahan nyata telah terjadi dalam perang ini. Dan seakan situasi Rusia belum cukup buruk, Ukraina menyatakan tak akan lengah. 30.000 korban tewas terverifikasi dalam sebulan sudah mengesankan, tapi bagaimana jika 50.000? Itulah target bulanan yang telah ditetapkan Fedorov untuk drone Ukraina pada tahun 2026 dalam sebuah langkah yang dirancang untuk membuat biaya perang, baik dari segi uang maupun tenaga manusia, menjadi tidak dapat dipertahankan bagi Rusia. Jadi kita mungkin akan melaporkan lebih banyak bulan pemecahan rekor pada tahun 2026 dengan asumsi perang masih berlanjut sepanjang sisa tahun itu. Dan masih ada lagi, operator drone FPV Ukraina jadi sorotan utama Januari, namun operator pertahanan juga sangat penting. Kami akan membiarkan Fedorov menjelaskan. Operator drone Interceptor menembak jatuh drone Shahid dalam jumlah rekor dengan Nemesis sebagai pemimpin, kata Menteri Pertahanan Ukraina di Telegram. Kami terus meningkatkan efektivitas sistem pertahanan udara kecil untuk melindungi langit. Bersama mitra kami mengutus kemampuan musuh memakai teknologi barat untuk menyerang warga Ukraina. Fedorov tidak memberikan angka apapun selain mencatat pencapaian pemecahan rekor dari operator drone Interceptor Ukraina, tetapi para operator drone itu memang perlu memecahkan rekor. Menurut UKR Inform, Rusia meluncurkan lebih dari 6.000 drone serang jarak jauh, kemungkinan drone Shahid dan varian dari desain Shahid pada Januari 2026. Jumlah drone yang dikirim untuk membanjiri pertahanan udara Ukraina sangat besar. Semakin banyak drone serang yang dihancurkan pencegat Ukraina, sistem pertahanan udara lain bisa lebih fokus menembak jatuh rudal dan bom berpemandu yang diluncurkan Rusia bersamaan drone itu. Ini tidak baik bagi Rusia. Namun sebelum membahasnya, Anda menonton The Military Show. Jika Anda belum berlangganan, sekarang waktu yang tepat untuk memperoleh lebih banyak wawasan tentang pertahanan Ukraina terhadap agresi Putin. Sekarang kami sudah beberapa kali menyebutkan bahwa apa yang dicapai Ukraina pada bulan Januari akan memiliki beberapa dampak di medan perang. Dampak utamanya cukup sederhana. Ukraina mempertahankan tempo tinggi dalam menewaskan tentara Rusia. Anda sudah melihatnya, karena kami telah menyoroti bagaimana ini adalah bulan kedua berturut-turut di mana drone Ukraina mencatatkan 30.000 korban atau lebih. Dan bulan keempat di mana Ukraina mencapai atau melampaui angka sekitar 25.000 tersebut. Hasil yang kita lihat di sini adalah buah dari bertahun-tahun inovasi drone Ukraina, menciptakan strategi baru yang belum pernah ada sebelumnya. Jumlah prajurit Rusia tewas tidak akan sebanyak ini jika Ukraina hanya bertempur sesuai jenis peperangan yang diinginkan Putin. Jika yang dilakukan Ukraina hanyalah memperkuat pertahanan dan melawan gelombang tank, kendaraan lapis baja, artileri, dan tentara yang dikerahkan Rusia, pasukan Putin pasti sudah maju jauh lebih cepat melintasi Ukraina.
Namun para prajurit itu nyaris tidak maju karena puluhan ribu dari mereka hancur sebelum mencapai posisi yang harus diserang. Ukraina telah menciptakan zona maut yang dalam yang dipenuhi dengan drone FPV dan pertahanan lainnya. Semuanya terletak di depan benteng-benteng yang harus dijatuhkan Rusia. Seperti kata Politico pada November, hasilnya adalah zona abu-abu menakutkan, di mana drone terus memburu target. Zona abu-abu ini sering membentang hingga 20 km atau sekitar 12,4 mil dari garis depan. Tak ada yang ingin tentaranya di zona abu-abu. Dan Ukraina tak perlu mengirim siapapun. Rusialah yang melancarkan serangan-serangan ini, yang berarti Rusialah yang mengirim ribuan tentaranya untuk menyeberangi apa yang kini menjadi padanan modern dari tanah tak bertuan seperti yang terlihat selama Perang Parit di Perang Dunia I. Pertahanan Ukraina terhadap kotanya kini sangat bergantung pada zona-zona maut ini, dan mereka membuktikan betapa efektifnya zona-zona tersebut. Rusia harus mengorbankan banyak tentara dan perlengkapan untuk menyeberang, sementara Ukraina bertahan dan membiarkan musuh masuk ke jebakan maut. Saat pasukan Rusia menembus, mereka benar-benar kelelahan. Sedangkan untuk Ukraina, kerugian yang ditimbulkan pada pasukan penyerang Rusia menciptakan celah di zona pembantaian yang dapat dimanfaatkan untuk melancarkan serangan balasan yang terarah. Ukraina tidak perlu mengirim ribuan tentaranya. Setelah zona pembantaian dan ribuan drone yang terbang di dalamnya selesai melakukan tugasnya, Ukraina dapat melancarkan serangan balasan. Tanggal 5 Februari juga membawa pengungkapan menarik lain. Menurut NBC News, Zelensky telah mengakui bahwa 55.000 tentara Ukraina telah tewas dalam pertempuran melawan Rusia. Ini adalah tragedi bagi Ukraina, tetapi hal ini juga semakin menyoroti betapa efektifnya Ukraina mempertahankan wilayahnya dari agresi Rusia. 55.000 lebih, sedikit dari jumlah kematian yang disebabkan Ukraina terhadap pasukan Rusia pada Desember dan Januari, dengan total gabungan 65.000 kematian. Dengan kata lain, Rusia telah kehilangan lebih banyak tentaranya dalam 2 bulan dibandingkan dengan jumlah tentara Ukraina yang gugur dalam hampir 4 tahun pertempuran. Kami mendapat lebih banyak wawasan tentang angka ini. Pada Februari 2025, Zelensky menyatakan 46.000 tentara Ukraina tewas. Jadi selama setahun terakhir, Ukraina kehilangan hanya 9.000 tentara dengan tingkat kematian 750 per bulan. Rusia kehilangan 40 kali lipat jumlah itu hanya pada bulan Januari saja. Statistik ini mengejutkan dan mengungkapkan 2 hal. Strategi Rusia tidak berhasil dan Ukraina berhasil memanfaatkan drone mereka untuk menimbulkan korban besar sekaligus melindungi nyawa tentaranya sendiri. Kita kembali ke poin bahwa Ukraina mengubah aturan perang dari yang dipikirkan Putin. Pertahanan sebesar apapun tampaknya tak membantu Rusia. Jaring dan gangguan sinyal bisa digunakan di wilayah pendudukan untuk berpotensi menghentikan drone Ukraina agar tidak menimbulkan kerusakan. Namun di zona pembantaian, tentara Rusia harus menghadapinya sendiri. Secara harfiah, dalam beberapa kasus, Rusia mengirim infanteri untuk menyerang pertahanan Ukraina. Unit yang hanya berisi 4 hingga 6 tentara mudah tercerai-berai. Saat melintasi zona pembantaian, tentara Rusia panik berlarian seperti ayam tanpa kepala, hingga hal yang tak terelakkan terjadi. Sebuah drone menemukan mereka. Belta menerima video baru. Satu-satunya hal yang bisa menghambat strategi zona pembantaian Ukraina adalah kehabisan drone, yang akan memaksa para tentaranya untuk mengambil peran yang lebih aktif lagi dalam mempertahankan kota-kota Ukraina daripada yang sudah mereka lakukan sekarang. Namun, setiap harapan yang dimiliki Putin agar hal itu terjadi sudah pupus. Pada 26 Januari, Militarny melaporkan bahwa Ukraina berencana memproduksi lebih dari 7 juta drone dari berbagai jenis pada tahun 2026. Jumlah itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Sergei Boyev. Dia menambahkan bahwa drone Ukraina telah memungkinkan terciptanya apa yang dia sebut sebagai zona serangan, yaitu zona pembantaian sejauh 20 km. Dan seiring dengan peningkatan produksi drone mereka, Ukraina akan memperluas zona pembantaian ini hingga 100 km atau sekitar 62 mil. Tujuannya menyerang target Rusia di kedalaman operasional, selain menghancurkan tentara dan peralatan yang berusaha masuk ke jarak serang terhadap pertahanan Ukraina. Ini merupakan evolusi lanjutan. Ukraina akan memakai drone serangan jarak menengah untuk menghantam logistik, pusat komando, dan pasukan di belakang garis tempur. Sementara drone FPV mereka membuat hidup tentara di garis depan seperti di neraka. Dan selama itu, Delta akan terus memberikan informasi kepada para tentara Ukraina yang kini semakin mampu menggunakan drone untuk melakukan pekerjaan yang sebelumnya akan menempatkan mereka pada resiko besar.
Pada 2026, Ukraina mulai melakukan apa yang disebut Media United 24 sebagai membelokkan kurva. Hingga saat ini, Rusia bukan hanya menggantikan tentaranya yang hilang, tapi juga merekrut banyak pasukan hingga jumlahnya di Ukraina berlipat ganda. 50.000 kematian yang ditetapkan Fedorov jadi kunci mengatasi keunggulan jumlah personel Rusia, menurut media United 24. Ini penting untuk perang Ukraina. Dalam 4 tahun, Moskow telah mengirim semua pasukannya ke medan perang dan kehilangan 1,2 juta orang, lalu merekrut jumlah yang sama lagi. Setelah melancarkan invasi skala penuh dengan 160.000 tentara kelompok Rusia di wilayah Ukraina, kini telah melebihi 700.000 prajurit menurut media tersebut. Membalikan tren berarti menghentikan kemampuan Rusia menggantikan tentara yang hilang dan memperkuat pasukannya. Tujuan Ukraina kini adalah membuat korban Rusia begitu banyak tiap bulan hingga perekrut Putin tak bisa mengimbanginya. Jika Ukraina bisa mencapai titik itu, 700.000 tentara akan segera menjadi 650.000, lalu 600.000 dan seterusnya. Sehingga satu-satunya keunggulan yang masih dimiliki Rusia atas Ukraina akan lenyap begitu saja. Bulan-bulan terakhir sangat penting bagi Ukraina karena situasi mulai berubah. Menurut Kiev Independent, Rusia hanya berhasil merekrut 27.400 tentara kontrak baru pada bulan Desember. Anda mungkin ingat bahwa Ukraina membunuh sekitar 35.000 pasukan Putin selama bulan itu, yang berarti Rusia kekurangan 7.600 tentara pada bulan Desember. Kita belum tahu apakah upaya perekrutan Rusia lebih berhasil pada bulan Januari dibandingkan bulan sebelumnya. Tetapi bahkan jika iya, Rusia memiliki target 400.000 rekrutan baru pada tahun 2026, yang berarti sekitar 33.300 per bulan. Januari bisa saja menjadi bulan lain di mana kerugian tak tergantikan Rusia melebihi jumlah rekrutannya, dan tidak ada jaminan bahwa target yang telah ditetapkan Rusia untuk dirinya sendiri benar-benar akan tercapai. Ini berarti tentara Rusia yang tewas di Ukraina lebih banyak dari yang bisa direkrut Rusia. Trennya mulai berbalik. Jika Ukraina dapat menewaskan 50.000 tentara Rusia per bulan ini, akan menghancurkan sisa harapan Putin mengalahkan Ukraina. Ukraina berhasil mengubah senjata yang dulu dianggap aneh menjadi salah satu yang paling efektif dalam perang modern. Kelompok Lazar berperan besar membuat drone Ukraina seperti sekarang karena membantu Ukraina mengubah perburuan tentara Rusia menjadi operasi non-stop layaknya McDonald's 24 jam. Mesin perang Rusia seharusnya dapat menaklukkan Ukraina, membuat Putin dan kroninya di Kremlin bisa menunjukkan kekuasaan secara tidak realistis. Eropa, tapi itu tidak terjadi. Apa yang seharusnya menjadi invasi kilat justru memperlihatkan Rusia sebagai militer modern terburuk dalam 1 abad terakhir. Perang Putin di Ukraina sedang berkecamuk saat ini, dan kita semua menjadi saksi seperti apa kehancuran militer total itu. Buktinya berasal dari laporan terbaru Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang menunjukkan pencapaian Rusia di Ukraina sangat buruk. Bahkan dunia militer modern belum pernah melihat hal seperti ini sejak Perang Dunia I. Sejak saat itu, setiap perang menunjukkan kemajuan lebih cepat daripada Rusia di Ukraina, bahkan pertempuran paling berdarah di Perang Dunia I pun lebih cepat dibanding Rusia. Saat prajurit Putin menghadapi drone, artileri, dan pertahanan Ukraina yang selalu beradaptasi dengan serangan Rusia, satu angka utama jadi sorotan. Rusia maju dengan kecepatan antara 15 hingga 70 meter atau sekitar 49,2 hingga 229,6 kaki per hari. Kamu mungkin harus berjalan sejauh itu hanya untuk sampai ke trotoar dari rumah, menandakan pasukan Rusia bergerak sangat lambat, bukan menuju kemenangan, tapi kekalahan yang tak terhindarkan dan menghancurkan. Rusia membayar mahal untuk keuntungan kecil ini, seperti yang akan kamu ketahui jika menonton video ini. Sebelum membahas itu, sebaiknya kita telaah laporan CSIS dan dampaknya pada kemajuan Rusia di wilayah yang mereka kuasai. 2 tahun terakhir menjadi masa suram bagi kemajuan Rusia. Setelah Avdiivka di Oblast Donetsk jatuh pada Februari 2024, Rusia yakin mereka punya momentum penuh dan akan menguasai Donetsk sesuai keinginan. Satu-satunya yang menghalangi jalannya adalah kota Pokrovsk yang telah menjadi pusat logistik dan transportasi utama Ukraina di Donetsk dan di seluruh front timur. Yang harus dilakukan Rusia hanyalah mencapai target tersebut. Pokrovsk dihantam hampir sejak Avdiivka jatuh. Bom luncur terus-menerus menghantam kota itu, merusak bangunan-bangunannya dan menghancurkan jejak dari pemukiman megah yang pernah ada di sana. Rusia menggunakan drone jarak jauh dan FPV untuk mendekatkan pasukan ke Pokrovsk.
Setelah pasukan dekat dengan kota, artileri menembak bersamaan dengan serangan infanteri. Itu taktik standar Rusia, mengalahkan musuh dengan perlengkapan dan jumlah personel, sehingga akhirnya Rusia menang. Hanya saja Rusia belum menang. Seperti yang dicatat oleh CSIS, Rusia hanya berhasil maju kurang dari 50 km atau sekitar 31 mil ke arah Pokrovsk sejak jatuhnya Avdiivka dan Januari 2026. Itu berarti kecepatannya sangat lambat, hanya 70 meter per hari seperti yang sudah disebutkan. Jadi, Rusia butuh hampir 2 tahun untuk menguasai sebagian Pokrovsk. Kami katakan sebagian karena Ukraina masih menguasai bagian utara kota itu. Jadi mungkin butuh berminggu-minggu atau berbulan-bulan hingga Pokrovsk benar-benar jatuh jika itu terjadi. Kegagalan Rusia merebut kota dan permukiman penting juga terjadi di luar Pokrovsk. Ambil contoh permukiman Chasiv Yar. Jauh lebih kecil dari Pokrovsk, Chasiv Yar adalah salah satu titik pertahanan Ukraina lainnya. Rusia mulai fokus ke permukiman itu pada Februari 2024 setelah mengklaim Bakhmut pada Mei dan mengklaim telah merebut permukiman tersebut pada Juli 2025. Ukraina masih bertempur saat klaim itu dibuat, bahkan hingga kini. Kemajuan Rusia ke Chasiv Yar pun lebih lambat dibanding di Pokrovsk. Dalam laporannya tentang artikel CSIS, media United 24 mengatakan bahwa pasukan Rusia telah maju sekitar 10 km atau sekitar 6,2 mil dalam 2 tahun upaya mereka untuk merebut Chasiv Yar. Kemajuan itu menghasilkan angka terendah dari perkiraan harian utama, yaitu hanya 15 meter per hari. Dimanapun Anda melihat di sepanjang garis pertempuran, di mana Rusia secara aktif berusaha maju secepat mungkin, Anda bisa melihat kegagalan seperti ini. Di sektor Kupiansk yang berada di Kharkiv, Rusia berhasil maju hanya 9,5 km atau sekitar 5,9 mil sejak pertengahan November 2024, yang berarti rata-rata kemajuan harian hanya 23 meter atau sedikit lebih dari 75 kaki. Rusia mengklaim telah merebut Kupiansk seperti juga Chasiv Yar. Alasan di balik klaim ini akan kami bahas nanti di video. Satu-satunya titik terang bagi Rusia adalah keberhasilan mereka bergerak cepat merebut kota Huliaipole di Oblast Zaporizhia. Di sana, pasukan Rusia berhasil maju sejauh 18,5 km atau sekitar 11,5 mil dengan kecepatan 297 meter atau 974 kaki per hari. Setelah melihat situasi di Ukraina, Rusia pasti bertanya-tanya berapa lama mereka bisa mempertahankan kecepatan di Huliaipole sebelum Ukraina mulai bertahan seperti di 3 wilayah lain yang disebutkan. Sekarang mari kita bahas angka-angka yang benar-benar menarik. Bagaimana kemajuan Rusia dibanding perang dan pertempuran lain selama seabad terakhir? Seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya, serangan Rusia yang sedang berlangsung di luar sektor Huliaipole hanya mencapai laju kemajuan sekitar 15 hingga 70 meter per hari tergantung sektornya. Itu lebih buruk dari laju saat pertempuran Somme yang melelahkan, di mana pasukan gabungan Inggris dan Prancis hanya maju sekitar 80 meter atau sekitar 260 kaki per hari. Pertempuran itu adalah salah satu yang paling berdarah selama Perang Dunia Pertama, sampai-sampai Inggris mengalami 57.000 korban dalam 1 hari pada 1 Juli 1916. Keadaan belum separah itu bagi Rusia, tetapi kemajuan merangkaknya secara resmi lebih buruk daripada yang terlihat dalam pertempuran di mana perang parit mendominasi dan para tentara tewas dalam jumlah besar saat mencoba menyeberangi tanah tak bertuan. Rusia sendiri bergerak jauh lebih cepat setelah pengepungan Leningrad selama Perang Dunia II dengan kecepatan harian sekitar 1 km atau 0,62 mil, klaim CSIS. Dalam pertempuran Galicia selama Perang Dunia I, Rusia berhasil mencapai laju kemajuan sebesar 1,58 km atau sedikit di bawah 1 mil per hari. Sekali lagi, ini adalah pertempuran yang sangat melelahkan dengan tingkat korban yang sangat besar dan Rusia bergerak jauh lebih lambat dibandingkan pasukan di pertempuran-pertempuran tersebut. Tapi inilah intinya, sebuah tamparan telak untuk wajah Putin. Saat Ukraina melancarkan serangan balasan ke Oblast Kursk, Rusia, tentaranya maju dengan kecepatan 1,25 km atau 0,77 mil per hari. Itu lebih cepat dari kemajuan Rusia di semua front utama Ukraina, kecuali pada awal invasi saat mereka merebut wilayah luas di Kharkiv, Luhansk, Donetsk, dan beberapa daerah lain. Sejak itu, Rusia bergerak lambat menuju targetnya. Kura-kura militer raksasa sama tak bergunanya dengan tank bernama sama, yang diberi perlindungan campur aduk dalam upaya putus asa untuk melindunginya dari drone Ukraina. Tank kura-kura jarang berhasil mencapai tujuan. Tampaknya hal yang sama terjadi pada pasukan Rusia yang maju.
Jika dilihat secara lebih luas, CSIS melaporkan bahwa Rusia telah berhasil merebut sekitar 75.000 km persegi atau sekitar 28.950 mil persegi wilayah Ukraina sejak Putin memulai invasi berdarahnya pada Februari 2022. Untuk pendudukan dan penguasaan, angkanya sedikit lebih tinggi, yaitu 120.000 km persegi atau lebih dari 46.300 mil persegi, setara dengan 20% wilayah Ukraina. Namun, wilayah ini meliputi semenanjung Crimea yang dianeksasi Rusia pada 2014, serta sebagian kecil Donbas yang diduduki saat itu. Angka yang awalnya terlihat mengesankan menjadi kurang berarti jika melihat total wilayah yang direbut Rusia dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun 2024, Rusia hanya menduduki 3.604 km persegi atau 1.391 mil persegi wilayah Ukraina. Pada tahun 2025, angkanya lebih tinggi, yaitu 4.831 km persegi atau 1.865 mil persegi. Itulah yang didapat Rusia dari serangan besar di musim panas, yang seharusnya mengakhiri perang yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Kami sudah menyebutkan di video ini bahwa kami sedang mengamati runtuhnya militer. Keberhasilan yang menyedihkan ini, jika melihat ukuran dan kekuatan militer Rusia, menunjukkan pasukan Putin benar-benar tidak mampu meraih keuntungan nyata. Dan keuntungan yang mereka raih, walaupun sangat kecil, didapatkan dengan harga yang tidak bisa terus ditanggung oleh Rusia dalam waktu lama. Harga itu sudah mengubah segalanya bagi Putin. Sebelum membahasnya, Anda sedang menonton The Military Show. Berlanggananlah agar tidak ketinggalan video serupa di masa depan. Laju kemajuan Rusia yang lambat dapat dimengerti jika Putin memerintahkan pasukannya menahan diri dan hanya menyerang Ukraina saat ada peluang. Setidaknya, Rusia masih akan menjadi seperti kura-kura, tapi mungkin seperti kura-kura dalam dongeng terkenal, lambat dan pasti memenangkan perlombaan, begitulah teorinya. Tapi Anda sudah tahu apa yang akan kami katakan. Strategi Rusia di Ukraina sama sekali tidak terencana atau berhati-hati. Rusia telah kehilangan tentara dengan kecepatan yang tidak pernah bisa dibayangkan siapapun ketika Putin melancarkan invasinya. CSIS memperkirakan bahwa Rusia telah kehilangan 1,2 juta tentara karena tewas, terluka, ditangkap, atau sekedar hilang sejak Februari 2022. Ini sejalan dengan perkiraan Kementerian Keuangan Ukraina yang menyebut jumlahnya sekitar 1,236 juta tentara Rusia. Tahun 2025 merupakan tahun yang sangat merugikan bagi Rusia karena CSIS melaporkan bahwa mereka kehilangan 415.000 tentara, menciptakan tingkat korban bulanan sebesar 35.000. Situasinya mungkin lebih buruk bagi Rusia, terutama setelah laporan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di akhir tahun. Zelensky menyatakan Ukraina telah melakukan 35.000 eliminasi terhadap pasukan Rusia pada Desember 2025, bukan hanya menyebabkan luka. Tambahkan korban lainnya ke angka tersebut, dan Anda akan mendapatkan angka bulanan yang jauh lebih besar daripada perkiraan CSIS, serta tingkat yang bisa dengan mudah membuat korban Rusia melampaui 500.000 pada tahun 2026 dengan asumsi Ukraina dapat mempertahankan pertahanannya. Mari kita biarkan CSIS memberi konteks soal ini. Menurut CSIS, tidak ada kekuatan besar yang mengalami korban luka atau tewas sebanyak ini sejak Perang Dunia II. Sebagai perbandingan, korban Amerika Serikat di medan perang jauh lebih sedikit. Dengan Amerika Serikat mengalami 54.487 kematian di medan perang selama Perang Korea, 47.434 kematian selama Perang Vietnam, 149 kematian selama Perang Teluk 1990 sampai 1991. 2.465 kematian di Afghanistan selama Operasi Enduring Freedom dan Operasi Freedom Sentinel, serta 4.432 kematian di Irak selama Operasi Iraqi Freedom. Mengabaikan keberhasilan atau kegagalan dari kampanye-kampanye ini, Rusia kini berada pada titik di mana mereka secara realistis bisa kehilangan jumlah tentara setiap bulannya yang setara dengan jumlah tentara Amerika Serikat yang tewas selama seluruh Perang Korea. Rekam jejak Putin di Ukraina tidak lebih baik dibandingkan dengan prestasi militer Rusia sejak Perang Dunia II. Saat ini, perkiraan korban tewas Rusia di medan perang menurut CSIS yaitu antara 275.000 hingga 325.000 orang. 11 kali lebih besar dibandingkan jumlah korban selama kedua perang Chechnya yang terjadi pada tahun 1990-an dan 2000-an. Dan 17 kali lebih besar dibandingkan yang dialami Uni Soviet di Afghanistan pada tahun 1980-an. Sepertinya Putin sedang berusaha memecahkan rekor.
Dan penghargaan untuk kemajuan paling lambat dengan biaya tertinggi jatuh kepada Rusia. Yang memperburuk semua ini bagi Rusia adalah jumlah korban yang mereka timbulkan sama sekali tidak mendekati jumlah korban yang berhasil ditimbulkan Ukraina terhadap pasukan Putin. Itu memang pernyataan yang jelas, karena kemajuan yang lambat membuat Rusia tidak bisa menewaskan banyak tentara Ukraina. Namun perbandingannya tetap menarik dibaca. Menurut CSIS, Ukraina kemungkinan telah menderita antara 500.000 hingga 600.000 korban sejak Februari 2022, yang jumlahnya kurang dari setengah korban Rusia. Angka-angka ini memberikan kita rasio antara 2:1 hingga 2,5:1 untuk korban Rusia dibandingkan dengan korban Ukraina. Kami telah memberikan banyak statistik di video ini. Sekarang, mari kita bahas arti semua ini bagi Rusia untuk tahun 2026 dan masa depan perang Ukraina. Hal pertama yang kita lihat adalah dampak dari strategi pengikisan Rusia yang sedang dijalankan. Rusia selalu memanfaatkan keunggulan jumlah dalam setiap perang yang diikuti. Putin mengikuti cara lama Soviet dengan mengerahkan banyak pasukan hingga masalah selesai. Prajurit, rudal, drone, artileri, bom luncur, tank, dan perlengkapan lain yang digunakan Rusia di Ukraina bertujuan mengikis pertahanan Ukraina secara bertahap. Dengan kata lain, laju kemajuan Rusia memang tidak pernah akan berlangsung dengan cepat. Namun yang seharusnya kita lihat adalah masa-masa di mana Rusia tertahan oleh pertahanan Ukraina dan penundaan tersebut dikompensasi oleh kemajuan cepat setelah pasukan Rusia berhasil menembus. Kita belum melihat hal itu terjadi. Sebaliknya, seperti dicatat Kyiv Post, pertahanan Ukraina sangat kuat, sehingga bahkan sedikit adaptasi taktis Rusia pada strategi atrisinya belum memberikan terobosan yang dibutuhkan Putin. Garis depan Ukraina jelas tidak runtuh. Setiap pengiriman tentara dan peralatan Rusia ke mesin pencacah daging justru membuat garis depan Rusia hancur sendiri. Kerugian besar peralatan militer Rusia sejalan dengan banyaknya darah akibat perang Putin. Kementerian Keuangan Ukraina menyatakan strategi Rusia menyebabkan kerugian bagi mereka lebih dari 11.600 tank, lebih dari 23.950 kendaraan lapis baja, sekitar 36.730 unit artileri, lebih dari 118.000 drone, dan ribuan peralatan lainnya. Logika dasar menunjukkan kerugian sebesar ini tak bisa dipertahankan, terutama jika Rusia ingin membuat terobosan. Serangan melemah karena kendaraan lapis baja Rusia menipis dan veteran mereka gugur, digantikan rekrutan baru yang cepat tewas. Ini bukan satu-satunya kerugian yang sedang dialami Rusia. Tapi kita akan kembali membahas jenis kerugian kedua sebentar lagi. Mari kita kembali ke hal yang sudah disebutkan sebelumnya di video ini. Kami sudah memberitahu alasan Rusia mengklaim merebut permukiman meski pertempuran masih berlangsung. Rusia berusaha memposisikan diri sebagai negara yang memiliki semua momentum dalam perang ini. Bagaimanapun juga, negara yang memegang semua kendali adalah negara yang akan mendapatkan kesepakatan yang lebih baik dari negosiasi damai yang telah berlangsung antara Ukraina dan Rusia selama sekitar 1 tahun. New Voice of Ukraine menyoroti klaim palsu Rusia tentang perebutan Kupiansk. Media tersebut menyoroti laporan dari Institute for the Study of War atau ISW yang mengatakan bahwa Kremlin sedang berusaha menciptakan realitas alternatif dalam perang yang bisa digunakan untuk menekan Amerika Serikat agar memihak Rusia dalam pembicaraan damai. Ini logika sederhana. Jika Rusia bisa meyakinkan pihak penting bahwa kota-kota jatuh ke tangannya, mereka juga bisa didorong mendesak Ukraina menyerahkan wilayah yang diduduki untuk mengakhiri perang. Data CSIS yang kami bagikan di video ini membongkar tabir asap yang dibuat Rusia. Namun jika Anda pikir itu akan menghentikan Rusia menyebar kebohongan, Anda salah. Putin tidak pernah membiarkan hal kecil seperti kebenaran menghalangi apa yang dia inginkan, yang berarti Rusia masih membuat klaim yang tidak bisa mereka buktikan. Pada 27 Januari, Kepala Staf Umum Rusia Valery Gerasimov mengklaim bahwa Rusia telah merebut permukiman Kupiansk di wilayah Kharkiv. Faktanya, belum. Pasukan Rusia masih setidaknya berjarak 10 km atau sekitar 6,2 mil dari permukiman tersebut, menurut New Voice of Ukraine. Jenderal yang sama juga mengklaim pada hari yang sama bahwa pasukan Rusia maju di hampir semua arah. Gerasimov mengatakan bahwa Rusia telah merebut 17 permukiman Ukraina dan sekitar 500 km persegi atau sekitar 193 mil wilayah sejak 1 Januari. Sekali lagi, itu tidak benar. ISW mengklaim bahwa keuntungan nyata Rusia bahkan tidak sampai setengah dari yang diklaim oleh Gerasimov, yaitu hanya 265,45 km persegi atau sedikit lebih dari 102 mil persegi untuk periode yang dimaksud.
Ini adalah kebohongan demi kebohongan dan semuanya telah terbongkar oleh CSIS dan pengungkapannya. Tapi tidak heran jika Kremlin menyebarkan cerita-cerita palsu ini. Kami sudah sebutkan sebelumnya bahwa Rusia membayar harga lain selain yang dibayarkan dengan darah dan perlengkapan militer. Masalah uang secara langsung juga menjadi isu besar karena setiap hari Rusia hampir tidak mendapatkan keuntungan apapun yang menyebabkan beban besar pada ekonomi negara itu. CSIS membahas sisi gelapnya. Pada tahun 2025, sektor manufaktur Rusia mengalami kontraksi selama 7 bulan berturut-turut. Tingkat produksi negara itu bahkan lebih buruk, mengalami kontraksi selama 10 bulan berturut-turut dari 12 bulan. Inflasi di Rusia dulu dan masih tetap tinggi, dan hal itu diikuti dengan penurunan permintaan konsumen yang pada akhirnya menyebabkan penurunan lebih lanjut di sektor manufaktur. Dan mengenai pertumbuhan ekonomi yang tampaknya dicapai Rusia selama beberapa tahun pertama perang, kini pertumbuhan itu melambat drastis. Pada tahun 2025, produk domestik bruto real atau PDB Rusia hanya tumbuh 0,6% setelah tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 4,3%. Dan untuk tahun 2026, Dana Moneter Internasional memproyeksikan pertumbuhan sebesar 0,8% untuk Rusia, angka yang telah direvisi turun dari 1% yang sebelumnya diperkirakan oleh organisasi tersebut. Gabungkan ini dengan masalah modal akibat turunnya pendapatan minyak, kurangnya investasi asing, dan minimnya pinjaman internasional. Keputusan Vladimir Putin yang gegabah menghabiskan hampir setengah anggaran Rusia untuk militer membuat situasi menjadi seperti tong mesiu yang siap meledak. Jadi apa yang tersisa untuk Rusia? Senjata nuklir dan militer besar. Hanya itu, karena Rusia kehabisan uang, tak punya inovasi, dan militernya makin kekurangan orang dengan pengetahuan atau keterampilan tempur, karena mereka sudah terbunuh. Rusia kini merupakan kekuatan yang menurun. Keuntungan kecilnya di Ukraina justru menyingkap apa yang selama ini disembunyikan Putin, membuatnya bertanya-tanya. Jika dia tak menyerang Ukraina, bisakah dia tetap berpura-pura Rusia adalah salah satu negara terkuat di dunia? Sekarang sudah terlambat menjawab pertanyaan itu, membuat Putin hanya menghadapi keuntungan kecil dan kerugian besar sejak 2024. Ukraina berhasil membalikkan keadaan, kini perang yang melelahkan berpihak pada mereka. Harapan Putin kini hanya meyakinkan sekutu barat Ukraina menyerah sebelum militernya runtuh. Pada masa kejayaan Uni Soviet, Rusia adalah salah satu negara terkuat di dunia. Ribuan unit peralatan dibangun sebagai persiapan perang dengan IS yang tak pernah terjadi. Penghasut perang Soviet dulu tak menyangka keturunan mereka masih memakai peralatan buatan mereka puluhan tahun setelah masa pakai habis. Itulah yang dilakukan Rusia dan mereka menanggung akibatnya. Rusia terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja Soviet lama karena cadangan menipis. Kenapa? Ukraina telah menghancurkan semua yang lain. Ini paling jelas terlihat pada tank dan kendaraan tempur lapis baja Rusia. Pada 24 Januari, David X yang menulis untuk Euromaidan Press membuat klaim luar biasa bahwa Rusia berhasil menggantikan semua unit kendaraan lapis baja yang hilang. Sekali. Pengganti itu berasal dari cadangan lama Rusia era Soviet. Kini cadangan sudah habis, hancur seperti banyak kendaraan lapis baja yang Rusia kirim ke Ukraina. Dengan kendaraan lapis baja yang lebih lemah di garis depan, Rusia tinggal menunggu waktu sampai hanya tersisa udara kosong di atas aspal fasilitas penyimpanan sebagai pengganti kendaraan lapis baja yang dihancurkan Ukraina. Awalnya semuanya berjalan baik bagi Rusia. Saat Putin memulai apa yang disebutnya operasi militer khusus, Rusia unggul jumlah di semua lini. Di lini kendaraan tempur infanteri atau IFV dan pengangkut personel lapis baja atau APC, Rusia memasuki Ukraina dengan total 13.842 kendaraan jenis ini. Itu seharusnya cukup bagi Rusia menguasai Ukraina, apalagi jika asumsi Kremlin bahwa Ukraina akan merespons invasi dengan strategi yang sesuai dengan gaya perang atrisi Rusia benar. Asumsi itu adalah kesalahan perhitungan. Ukraina menggunakan strategi asimetris yang menyulitkan Rusia memakai kendaraan lapis bajanya, seperti akan dijelaskan di video ini. Namun selama beberapa tahun pertama perang, Putin benar-benar mengandalkan strategi Rusia. Kirim sejumlah besar tank, IFV, dan APC, maka pertahanan Ukraina pada akhirnya akan runtuh. Sebaliknya, yang kita lihat sekarang adalah persediaan kendaraan lapis baja Rusia telah hancur dan mereka tidak lagi berada dalam posisi untuk mengirimkan pengganti atas apapun yang dihancurkan Ukraina berikutnya. Angka ini sangat buruk bagi Rusia, bahkan jika hanya melihat jumlah kerugian tank dan kendaraan lapis baja yang terkonfirmasi. Data ini berasal dari Oryx yang melacak kerugian militer Rusia
dan hanya menghitung senjata yang hilang berdasarkan bukti foto atau video yang tersedia untuk komunitas intelijen sumber terbuka. Bahkan dengan batasan yang ditetapkan sendiri ini, Oryx mencatat bahwa Rusia telah kehilangan 4.308 tanknya bersama dengan 8.735 AFV dan IFV miliknya. Bagi yang mengikuti dari rumah, hampir 9.000 AFV dan IFV yang hilang, setara dengan 2/3 armada kendaraan jenis itu yang dikirim Rusia ke Ukraina saat invasi awal Putin. Ini hanya kerugian yang sudah dikonfirmasi. Data Oryx saja sudah cukup membuat Putin menangis. Namun jika Anda mendengarkan Ukraina, Rusia telah kehilangan jauh lebih banyak tank dan kendaraan, yang juga berarti mereka telah menghabiskan lebih banyak lagi persediaan kendaraan lapis baja yang akan kita bahas. Kementerian Keuangan Ukraina mengatakan bahwa kerugian tank Rusia mencapai 11.605 unit per 25 Januari. Kementerian tersebut menyatakan Rusia telah kehilangan 23.950 kendaraan lapis baja dari semua jenis. Angka ini sangat besar, terlepas dari sumber yang dipercaya. Bahkan jika angka sebenarnya berada di tengah-tengah antara dua data ini, tidak ada yang benar-benar berubah bagi Rusia. Putin kini menghadapi kenyataan bahwa stok kendaraan lapis baja era Soviet yang sudah berkarat yang telah dikirim ke Ukraina sudah habis. Sementara produksi Rusia tidak cukup untuk menutupinya. Analis militer Ceko, Jakub Janowski, menyampaikan hal itu dalam sebuah unggahan di mana ia mengatakan bahwa armada IFV dan APC Rusia sekarang dalam banyak hal kira-kira sebanding atau sedikit lebih besar dibandingkan apa yang dimiliki militer Rusia secara operasional pada awal invasi tahun 2022. Meski tampak seperti kabar baik, ini terjadi pada Rusia karena mereka menguras cadangan demi menjaga jumlah IFV dan APC tinggi. Kerugian tahunan yang terkonfirmasi kini sekitar 2.400 menurut Euromaidan Press, sementara produksi tahunan sekitar 900 IFV dan APC. Ini menyisakan kekurangan 1.500 kendaraan memakai data Oryx, bukan Ukraina, yang harus Rusia isi dengan stok kendaraan lapis baja Soviet yang sebenarnya sudah habis. X menguraikan angka-angka tersebut lebih jauh lagi. Dia mengatakan bahwa Rusia saat ini membangun IFV BMP-3 Broda Rantai dan APC BTR-82 Broda. Mereka masing-masing sekitar 400 hingga 500 unit per tahun. Paling banyak, Rusia mendapat 1.000 IFV dan APC baru tiap tahun, tapi kemungkinan hanya sekitar 900. Adapun kerugian yang diderita Rusia terkait kendaraan-kendaraan ini dalam perang Ukraina, Rusia telah mengonfirmasi kehilangan sebanyak 300 unit, 3.600 unit BMP-1 dan BMP-2 IFV era 1960-an dan 1970-an miliknya. Sebanyak 2.150 unit APC Broda Rantai MTLB milik negara itu yang juga berasal dari tahun 70-an telah hancur. Kendaraan Rusia yang lebih modern juga tidak bernasib lebih baik. Ukraina telah menghancurkan 1.900 unit BTR-82 yang baru saja kami sebutkan, bersama dengan 890 unit BMP-3 milik Rusia. Bahkan, IFB udara bernama BMD tidak aman karena Ukraina telah menimbulkan 700 kerugian yang terkonfirmasi pada militer Rusia. Masalah besar bagi Rusia muncul saat kita melihat sisa persediaan mereka. Kuncinya di sini adalah dapat digunakan. Menurut X, persediaan BMP-1 dan BMP-2 era Soviet yang masih dapat digunakan oleh Rusia berjumlah sekitar 4.900 unit pada tahun 2022. Kini, Rusia hanya punya 1.110 kendaraan ini di gudang penyimpanan. Jumlah untuk MTLB juga sama buruknya, karena Rusia telah berkurang dari 3.600 unit kendaraan ini menjadi hanya 530 unit. Semua BTR-82 di gudang sebanyak 1.400 unit sudah habis, sehingga BTR-82 yang dikirim ke Ukraina kini hanya berasal dari produksi baru yang tidak mencukupi kebutuhan. Rusia juga hanya memiliki 120 dari 460 BMD yang dimilikinya saat memulai invasi ke Ukraina. Sekarang ada alasan mengapa kami menekankan kata dapat digunakan sebelumnya. Memang benar bahwa Rusia sebenarnya memiliki ribuan lagi IFV dan APC di gudang penyimpanan dibandingkan dengan angka-angka yang disebutkan ini. Namun sebagian besar bangkai kendaraan Soviet yang membusuk ini berada dalam kondisi yang sangat buruk, sehingga hal terbaik yang bisa dilakukan Rusia adalah membongkarnya untuk diambil suku cadangnya, guna menggantikan jumlah kendaraan yang terus berkurang yang mungkin masih bisa digunakan. Tumpukan kendaraan yang membusuk ini setidaknya tidak bisa diperbaiki dengan biaya yang masuk akal. Lebih baik uang yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki kendaraan yang tidak berguna ini dialihkan untuk membangun kendaraan baru. Kita sudah melihat keterbatasan Rusia dalam hal itu. Inilah kesimpulannya.
Rusia sekarang memiliki 1.800 IFV dan APC yang masih bisa digunakan di gudang. Dan kemungkinan besar banyak dari kendaraan itu yang perlu diperbaiki sampai tingkat tertentu. Mereka juga memproduksi sekitar 900 kendaraan per tahun. Perlu diingat bahwa 1.800 kendaraan itu adalah sumber daya sekali pakai. Setelah habis, ya habis. Rusia telah kehilangan antara 2.250 hingga 5.980 kendaraan lapis baja setiap tahunnya selama Perang Ukraina berlangsung, tergantung apakah Anda menggunakan angka dari Oryx atau Kementerian Keuangan Ukraina. Anda tak perlu jenius matematika untuk tahu ini tak masuk akal. Bahkan jika Rusia mengerahkan semua yang dimilikinya di gudang saat ini, mereka hanya memiliki persediaan IFV dan APC untuk sekitar 1 tahun lagi sebelum mereka tidak bisa lagi menggantikan apa yang hilang. Saat jumlah kendaraan ini di Ukraina mulai berkurang, hal ini akan memengaruhi seberapa banyak wilayah yang bisa direbut Rusia. Kita akan bahas topik ini lagi nanti. Pertama, semua masalah yang kita lihat pada IFV dan APC Rusia juga terjadi pada persediaan tank mereka. Kami sudah membagikan data dari Oryx dan Kementerian Keuangan tentang kerugian tank Rusia sebelumnya, 4.308 dikonfirmasi oleh Oryx dan 11.605 diklaim oleh Ukraina. Pada Oktober 2025, New Voice of Ukraine melaporkan Rusia telah kehabisan tank, meski masih ada 3.000 badan tank yang secara teori dapat dipulihkan. Tetap saja, jumlah itu kecil, apalagi jika Ukraina benar soal kerugian tank Rusia. Itu hanya persediaan sekitar 1 tahun dari tank Soviet lama yang mudah jadi target drone Ukraina. Menurut X, tank yang masih bisa dipakai di gudang kemungkinan hanya sekitar 1.030. Di sisi produksi, Defense Express mengatakan pada bulan November bahwa Rusia membangun sekitar 250 unit T-90M modern per tahun bersama dengan 150 unit T-80 BVM yang jelas-jelas masih jauh dari cukup untuk menutupi semua kerugiannya. Kekuatan lapis baja Rusia sedang runtuh di mana-mana. Dalam waktu sekitar 1 tahun, Rusia tidak akan memiliki apapun lagi di persediaannya, yang berarti mereka harus mengandalkan fasilitas produksi yang bahkan tidak mendekati cukup untuk mengimbangi besarnya kerugian IFV, APC, dan tank yang dialami Rusia di Ukraina. Inilah yang kami bahas di The Military Show. Masih banyak statistik yang kurang dilaporkan seperti ini. Jika Anda menikmati The Military Show dan ingin lebih banyak konten, jangan lupa berlangganan. Sekarang, beberapa menit yang lalu, kami menyebutkan sesuatu yang akan kami bahas nanti di video ini, yaitu bahkan jika Rusia entah bagaimana secara ajaib dapat mengisi kembali persediaan lapis baja era Soviet yang sudah menipis atau meningkatkan jumlah produksinya hingga beberapa ribu per tahun, kemungkinan besar itu tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kemajuan di medan perang. Alasannya sangat sederhana. Kepemilikan IFV, APC, dan tank kurang berarti karena taktik perang asimetris Ukraina membuat Rusia sulit memakai kendaraan itu sesuai tujuan awal. X menegaskan di Euromaidan Press bahwa memiliki kendaraan di atas kertas tak berarti Rusia bisa menggunakannya. Ranjau, drone, dan artileri Ukraina membuat serangan mekanis nyaris bunuh diri. Dia ada benarnya. Para tentara Rusia semakin tidak percaya dengan kendaraan lapis baja yang diberikan Kremlin kepada mereka, jika mereka memang menerima kendaraan lapis baja itu sama sekali. Media United 24 dalam artikel Juni menyoroti bahwa banyak kendaraan lapis baja Rusia lebih mementingkan daya tembak daripada perlindungan tentara di dalamnya. Mereka mencontohkan BMP-3 IFV yang sudah kita bahas sebelumnya. IFV ini dilengkapi meriam utama 100 mm dan senapan 30 mm. Keduanya sangat mematikan jika tentara Rusia bisa mendekati pasukan Ukraina. Namun seringkali mereka gagal. Baja yang digunakan terlalu tipis untuk menahan ledakan ranjau dan terutama drone FPV Ukraina. Hal serupa terjadi pada banyak kendaraan lapis baja Rusia. BMP-2 punya baja samping dan belakang yang bisa ditembus senapan mesin berat, serta baja depan hanya setebal 16 mm. Itu kurang dari 1 inci dan ukuran sangat penting saat drone kamikaze mengincar Anda. BTR-80 bahkan lebih buruk karena lapisan baja sampingnya hanya setebal 7 mm dan bisa ditembus oleh senapan mesin berat dari jarak 500 meter atau sekitar 1.640 kaki. Bayangkan Anda tentara Rusia. Komandan memerintahkan Anda dan rekan naik kendaraan ini untuk menyerang posisi Ukraina. Namun, Anda berada sangat jauh dari posisi itu dan tahu ada zona maut penuh, ranjau, drone, serta kemungkinan unit Ukraina yang siap menyergap di titik-titik sempit buatan.
Apakah Anda mau melewati zona maut dengan kendaraan yang katanya lapis baja, yang bisa hancur seperti kertas oleh hampir semua senjata yang lebih kuat dari senapan standar? Tentu saja tidak. Anda mungkin memilih berjalan kaki, tapi Anda akan segera tahu kenapa itu juga tidak berhasil. Kita baru saja membahas kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh drone FPV Ukraina, dan drone-drone itu telah menjadi penghalang terbesar bagi Rusia untuk menggunakan sedikit kendaraan lapis baja dan tank yang tersisa dengan cara yang berarti. Kita hanya perlu beberapa insiden dari beberapa hari terakhir untuk menggambarkannya. Pada 25 Januari, UKR Informed melaporkan bahwa pasukan sistem tak berawak Ukraina telah menghancurkan 2 tank dan 29 kendaraan hanya dalam waktu 24 jam. Pada hari yang sama, Defense Express merilis video drone FPV Ukraina memburu dan terus-menerus membombardir tank kura-kura Rusia hingga hancur. Ngomong-ngomong, ini bukan jenis tank khusus. Tank kura-kura adalah cara Rusia mencoba mengatasi masalah sebagian besar tank mereka yang berasal dari era Soviet. T-62 dan T-72 dibungkus dengan modifikasi seadanya, seringkali berupa pelat baja las, yang membuatnya lebih berat dan sulit dikendarai demi sedikit perlindungan dari serangan drone. Namun sebagian besar upaya ini tidak berhasil. Ukraina cukup kirim beberapa drone FPV lagi untuk hancurkan salah satu tank ini. Keputusasaan jadi satu-satunya pertahanan Rusia terlihat dari alternatif lapisan baja yang mereka pakai di Ukraina. Seperti yang dikatakan oleh X, tahun lalu, resimen Rusia pada dasarnya memarkir kendaraan lapis baja mereka hampir sepanjang waktu dan malah menyerang dengan berjalan kaki, menggunakan sepeda motor, atau bahkan menunggang kuda. Moda transportasi yang ringan dan kecil lebih mudah menghindari pengawasan udara. Tentu saja peluang menghindar lebih baik tidak berarti 100%, jauh dari itu. Penunggang kuda Rusia mencoba meniru semangat leluhur abad pertengahan, tapi itu tak berarti saat drone Ukraina menemukan dan menyerang mereka. Rusia mencoba menyembunyikan taktik yang sangat putus asa ini di balik topeng keberanian dan penghormatan terhadap para pemberani. Dan tentu saja bukan karena ketakutan, sampai-sampai mereka senang memakai celana coklat para tentara yang mati di atas kuda mereka. Pada 7 Januari, Forbes melaporkan media Rusia memuji kreativitas tentara yang menyerang pertahanan Ukraina dengan menunggang kuda. Ini cara menciptakan versi alternatif dari kisah nyata, bahwa kendaraan lapis baja Rusia yang usang sangat tidak berguna, hingga tentaranya mungkin lebih berhasil naik kuda ke medan perang. Serangan kavaleri yang sering hancur ini mungkin tak terlalu penting bagi Putin. Dia dan Kremlin mungkin senang, setidaknya seorang tentara tewas menunggang kuda bukan kehilangan kendaraan lapis baja yang masih dibutuhkan Rusia. Kuda hampir tak jadi alternatif layak untuk kendaraan lapis baja. Dan itu membawa kita ke masalah besar lain yang dihadapi Rusia dan yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Terobosan nyata terhadap pertahanan Ukraina tidak mungkin terjadi tanpa kendaraan lapis baja dan tank yang sudah habis digunakan oleh Rusia. Terobosan nyata di sini maksudnya adalah yang terjadi lebih cepat dari kecepatan siput, tanpa menelan puluhan ribu korban tentara Rusia. X mengungkapkannya dengan baik ketika dia mengatakan, kendaraan lapis baja tetap menjadi metode terbaik untuk dengan cepat memanfaatkan celah dalam pertahanan musuh. Karena Rusia gagal menggunakan kendaraan itu sesuai tujuan, Kremlin tak bisa menembus pertahanan Ukraina, kecuali pertahanan Ukraina runtuh total. Sebagai gantinya, Rusia menyerang pertahanan Ukraina dengan unit infanteri kecil, banyak tentara maju berjalan kaki, hanya meraih keuntungan sekitar 1 kilometer tiap kali. Dengan asumsi ada keuntungan sama sekali, hasil yang dapat diprediksi adalah Rusia mengorbankan tentaranya dalam jumlah besar dengan sangat cepat. Institut Studi Perang ISW menyoroti hal ini dalam penilaian mereka pada 31 Desember terkait kampanye Rusia di Ukraina. Menurut ISW, Rusia hanya berhasil merebut 5.304 km persegi atau sekitar 3.295 mil persegi wilayah pada tahun 2025. Dan bahkan angka itu pun menyesatkan, karena 473 km persegi atau sekitar 293 mil persegi merupakan wilayah yang direbut kembali Rusia dari Ukraina di Kursk, bukan wilayah yang direbut Rusia sendiri di Ukraina. Sebagai gantinya untuk wilayah ini, Rusia mengalami 416,507 korban jiwa. Itu berarti ada 78 korban jiwa untuk setiap kilometer persegi yang direbut di Ukraina dan Kursk yang menjadi masalah utama bagi Kremlin. Rusia sebenarnya hanya mengganti kehilangan kendaraan lapis baja dengan kehilangan prajurit. Keduanya merupakan sumber daya terbatas. Menurut media Zona pada 30 Desember, situasi Rusia di 2025 ternyata lebih buruk dari perkiraan awal.
Meski Rusia mengklaim militernya bangkit dan akan segera mengalahkan Ukraina, tentaranya kebanyakan sukarelawan yang semakin tua, dikirim ke medan perang hanya menjadi umpan peluru bagi pertahanan Ukraina. Media Zona melaporkan bahwa Rusia secara resmi telah beralih ke strategi menghemat kendaraan dan mengorbankan prajurit yang semakin membuktikan bahwa persediaannya memang serendah yang diklaim oleh AKS. Terkait klaim tentang pria-pria yang menua, data dari Media Zona yang hanya mencakup kerugian Rusia yang dikonfirmasi melalui berita duka dan laporan korban resmi menunjukkan bahwa rata-rata usia korban Rusia cenderung mendekati 50 tahun. Dengan usia kematian yang paling sering tercatat pada tahun 2025 berada di antara 46 hingga 52 tahun. Mengirim pria parubaya untuk tugas yang gagal dilakukan kendaraan lapis baja dan tank tampaknya tidak berhasil bagi Putin. Rusia setidaknya telah mengakui fakta ini. Menurut Forbes, Rusia telah bereksperimen dengan taktik tank baru yang mereka yakini memiliki peluang lebih besar untuk meraih keberhasilan dibandingkan taktik yang digunakan sebelumnya. Sekarang Rusia memasangkan 2 tank dengan armada kecil drone. Drone terbang di sekitar, mengordinasi tembakan, dan memberi kesadaran ruang pada tank. Sementara tank terus berpindah posisi agar bisa menembak tanpa jadi sasaran tetap. Rusia belum mengatasi masalah operator drone Ukraina yang beroperasi di luar jangkauan tembak tank, sehingga drone FPV masih dapat menyerang dan menghancurkan tank sebelum mencapai pertahanan Ukraina. Jika operator tank kekurangan makanan, bahan bakar atau amunisi, mereka tidak bisa berbuat banyak. Rusia tetap berusaha beradaptasi, meski tampak terlambat dan tidak memadai. Hal ini tidak mengubah nasib banyak IFV dan APC yang telah hilang. Bahkan, menurut Forbes, Rusia justru menambah tekanan pada logistiknya yang sudah terbebani, yang mungkin berarti strategi baru ini tidak akan berhasil. Meski masalah ini buruk bagi Rusia yang berusaha memperoleh kemajuan di Ukraina tanpa kehilangan kendaraan lapis bajanya, ada juga tantangan di masa depan. Rusia ingin membangun militer yang cukup kuat untuk menghadapi NATO, namun itu sulit tercapai jika terus mengalami banyak kerugian. Rasa takut mulai merayap ke dalam Kremlin karena mereka tahu ada satu negara Eropa tertentu yang bisa menghancurkan rencana masa depan Putin. This is the story of Ukraine's scaled-down kill zone strategy and how it's breaking Russia's front line from within. Let's jump straight in, starting with a single number that directly showcases Ukraine's massive success, 1.45%. That's how much Ukrainian territory has been captured between 2023 and 2025. At the same time, Russia has been estimated to have suffered around 1.2 million casualties, including deaths and severe injuries. The equipment losses are equally as catastrophic, with over 16,100 armored vehicles. And the country's financial toll has resulted in Russian President Vladimir Putin announcing that it would need to cut military spending for 2026, the first time in 10 years, all in the middle of an active military conflict. Think about that for a moment. Russia has basically ruined itself, and all it got was less than 2% of Ukraine's territory. In 2023, Russian forces managed to capture a meager 188 square miles. The year 2024 saw better results, with about 1,500 square miles seized, but that still amounts to less than 1% of Ukraine's total territory. By 2025, Russia's advances had slowed to a crawl, sometimes averaging just 150 to 400 feet per day in key sectors like Kupiansk and Pokrovsk. To put this in perspective, that's slower than the Allied advance during the Battle of the Somme in World War I, which was one of history's most infamous examples of attritional grinding. And at the heart of Russia's inability to break through lies Ukraine's revolutionary kill zone strategy, a defensive concept that's fundamentally transformed how modern war is fought. But to understand why this strategy is so devastating, we need to look at how it differs from every major war of the 20th century. During World War I, trenches dominated the battlefield. Soldiers dug in, artillery pounded positions for days, and then infantry went over the top into no man's land, hoping to overwhelm enemy positions through sheer numbers. The kill zone was defined by machine gun range, which was maybe a few hundred yards of open ground where attackers were vulnerable. If you made it across that deadly space, you had a chance. World War II brought mobility back to warfare. Blitzkrieg tactics used combined arms, including early tanks, aircraft,
and mechanized infantry to punch through defensive lines and exploit breakthroughs. The kill zone became more dynamic, but it was still measured in miles, up to a few of them. Air superiority mattered, but close air support required dedicated aircraft missions and forward air controllers. Even during the Cold War, when NATO and the Warsaw Pact faced off across Central Europe, defensive planning centered on layered positions. Both sides made concrete bunkers, tank obstacles and minefields, all designed to channel enemy armor into predetermined kill zones where anti-tank weapons can engage them. These were static, carefully planned defensive belts. Ukraine's kill zone strategy went in a completely different direction. Today's kill zone isn't a fixed line on a map or a few hundred meters of open ground. It's a 15 to 25 mile deep zone of constant, omnipresent death that can strike anywhere, anytime, with almost perfect precision. And it's all thanks to the most disruptive military technology since the machine gun: drones. Think about the economics of aerial warfare in the 20th century. During World War II, launching a bombing raid required building massive bombers costing millions of dollars, training crews for months, organizing complex missions with dozens or hundreds of aircraft, and accepting that many wouldn't return. A single strategic bombing mission might involve thousands of personnel and tens of millions in equipment. Fast forward to today, a Ukrainian soldier sitting in a concealed dugout can launch a $400 FPV drone, guide it 15 miles across the battlefield, and destroy a Russian tank worth $3 million. The entire process takes minutes. But more importantly, the operation has minimal staffing requirements. You don't need a flight crew, a massive logistics operation, or an elaborate mission plan to pull it all off. All it takes is one drone and a better than average drone operator with up-to-date battlefield intel and fast reflexes. The ubiquity of these drones has made traditional trench warfare tactics completely obsolete. The late 20th century Soviet doctrine, which both Russia and Ukraine inherited, emphasized concentration of forces in large, heavily fortified strongpoints. The thinking was simple: mass your troops and equipment in well-defended positions, and you can hold out against artillery and armor assaults. But drones changed everything. By 2023, those concentrated positions became death traps. Wide trenches that once protected soldiers from artillery have now become easy targets for FPV drones. Large platoon-sized dugouts that seemed impregnable became mass graves when a single grenade-carrying drone could strike them with near-perfect accuracy. And the zone has actually expanded. Remember that 15 to 25 mile zone from earlier? Well, the International Center for Defense and Security noted that the kill zone started at around 3 to 5 miles out and then slowly grew as technology and equipment improved. More importantly for Ukraine, it recognized this shift faster than Russia and completely redesigned its defensive strategy. Instead of predetermined fortifications and static defensive lines like the French Maginot Line or Germany's Atlantic Wall, Ukraine built a shifting, adaptive front line that maximizes the lethality of drone warfare while minimizing vulnerability. Here's how it works in practice. Ukraine's new fortification system spans over 1,200 miles across Donetsk, Kharkiv, and Dnipropetrovsk regions. But calling it a line is misleading. It's more accurate to think of it as a layered network of kill zones. The first layer consists of anti-tank and anti-personnel mines, networks of thin metal wires called Plutanka that slow infantry movement, and anti-tank ditches with barbed wire at the bottom to prevent soldiers from using them for cover. Then come the Dragon's Teeth, which are concrete tetrahedra connected by thick metal cables and wrapped in multiple rows of barbed wire. All of these obstacles are designed not to stop Russian forces, but to slow them down and channel them into predetermined corridors. And that's where the real killing begins. Behind these obstacles, Ukraine has deployed a dense network of micro-fortifications. These are small, camouflaged positions that house drone operators in groups of just a few soldiers. They're also dispersed, often housing just one soldier to serve as the lookout or operator. But each is equipped with multiple types of drones that can cover ranges of up to 15 miles. This dispersion is critical. In traditional warfare,
Finding and destroying a command post or artillery position could cripple an entire sector. But when your defensive network consists of hundreds of small, independent cells, each capable of calling in strikes across vast distances, there's no single point of failure. Russia can destroy one position in one day, 2 positions the next, maybe a dozen positions over the course of a week. It ultimately doesn't matter. As the network adapts, other cells take over, and the kill zone remains lethal. The ability to monitor this shifting front line comes from Ukraine's sophisticated drone reconnaissance network. Unlike 20th century warfare, where intelligence gathering required high-altitude aircraft or satellites, Ukrainian forces can maintain constant surveillance using cheap commercial drones. As one Ukrainian operator explained, fiber optic drones can film from half a meter above the ground, making it far easier to spot targets than the 300 to 600 meter altitude required for fixed-wing systems. This constant surveillance enables Ukraine's most revolutionary tactical shift, hit-and-run mobile warfare supported by ground robots. This is where Ukraine has truly leapfrogged traditional military thinking and potentially every other military in the world. By the end of 2025, Ukraine is poised to deploy 15,000 unmanned ground vehicles. Think about what that means. These aren't just remote-controlled toys. They're sophisticated robotic platforms that can carry up to 660 pounds of ammunition or supplies, evacuate wounded soldiers under fire, plant mines, deliver explosive payloads to fortified positions, or even mount machine guns for suppressive fire. The impact on Ukrainian tactics has been profound. In December 2024, Ukrainian forces conducted the world's first fully unmanned assault on Russian positions using only ground robots and FPV drones, with no human infantry involved in the direct assault. By July 2025, Ukrainian forces captured Russian troops without deploying any infantry whatsoever, relying entirely on drones and ground-based robotic systems. This creates an artificial presence on the battlefield without risking actual human troops. Instead of sending soldiers into the kill zone to hold positions or conduct assaults, Ukraine can deploy robots that move supplies, screen areas for threats, and engage targets while human operators remain safely in concealed positions kilometers away. When Russia destroys one of these robots, Ukraine loses equipment, not lives. The mathematics of attrition shifts dramatically in Ukraine's favor. But here's what makes Ukraine's strategy truly genius: the speed of innovation. In modern warfare, technological advantage is measured not in years or even months, but in weeks. Russia introduced fiber optic drones in the spring of 2024, and they immediately made headlines as the next unbeatable weapon. Unlike traditional radio-controlled drones, fiber optic drones trail a thin cable as they fly, connecting them directly to their operator. This makes them immune to electronic warfare jamming and provides crystal clear video feeds right up to impact. Military analysts worldwide considered it a potentially game-changing adaptation of going back to analog designs that would give Russia a decisive edge. Ukraine responded by capturing Russian fiber optic drones, reverse engineering them, identifying their weaknesses, and building better versions within months. By summer 2024, Ukrainian companies like 3D Tech have started developing their own fiber optic drones. But they didn't just copy the Russian designs, they improved them dramatically. Ukrainian engineers replaced Russia's heavy frames with lightweight carbon fiber, dramatically improved the spool design to reduce drag and friction, optimized weight distribution for better flight characteristics, and developed systems that could reach 15 to 25 miles away, far exceeding Russian capabilities at the time. Notably, this range coincided with the development of the kill zone as we see it today. The Ukrainian fiber optic drones became lighter, faster, and more reliable, and could hit targets at longer ranges than their Russian counterparts. What's more, Ukraine built a massive domestic production capacity, with over 200 companies now working on drone development and dozens of models approved for military use. This decentralized competitive ecosystem ensures constant innovation as companies race to develop better, cheaper, more effective systems. This pattern repeats across every domain of the war. Russia develops a new tactic or technology.
Ukraine analyzes it, adapts it, and deploys an improved version faster than Russia can scale up production. It's an innovation cycle that would make Silicon Valley jealous, except the feedback loop happens on an active battlefield where lessons are measured in lives saved or lost. And this is where Ukraine's kill zone strategy becomes something far bigger than just one country's defensive tactics. It's reshaping global military thinking and potentially redefining Western defense strategies for decades to come. NATO members are now openly acknowledging that they need to learn from Ukraine and not the other way around. Danish Prime Minister Mette Frederiksen stated it bluntly. The only expert right now in the world when it comes to anti-drone capacities is Ukraine, because they're fighting the Russian drones almost every day. We need to take all the experiences, all the new technology, all the innovation from Ukraine and incorporate it into our own rearmament. Polish Foreign Minister Radosław Sikorski echoed this sentiment even more directly. It's the Ukrainians who'll be training us on how to stand up to Russia, not the other way around. This represents a fundamental inversion of the traditional relationship between NATO and Ukraine. For decades, NATO tried to bring Ukraine up to alliance standards through training programs and military reforms. Now, after 3 years of the most intense drone warfare in history, NATO countries are going to school on Ukrainian tactics. In September 2025, following Russian drone incursions into Polish airspace, Poland and Ukraine announced plans for Ukraine to provide anti-drone training in Poland. Britain is mass-producing interceptor drones developed in collaboration with Ukraine. Romania has unveiled plans to manufacture drones in partnership with Ukrainian companies for domestic use and potential export to NATO allies. Even the United States, the world's preeminent military power, is reportedly negotiating a landmark deal to acquire battle-tested Ukrainian drone technology. NATO established the Joint Analysis Training and Education Center in Poland, specifically to leverage real-time lessons from the Ukrainian conflict. The alliance is fundamentally rethinking its air defense doctrine to focus on swarms of cheap attack drones rather than expensive missiles and fighter jets. The previous method of deploying a $4 million Patriot missile or an F-35 sortie to shoot down a $400 drone is simply economically unsustainable. The broader implications are staggering. Ukraine has demonstrated that smaller nations can challenge larger adversaries in key military technologies if they move faster, innovate constantly, and integrate the private sector into their defense strategy. The traditional Western model of defense procurement, which takes years or even decades to field new systems through rigid bureaucratic processes, has been completely outpaced by Ukraine's battle-driven development cycle that measures improvements in weeks. Former Ukrainian Commander-in-Chief Valery Zaluzhny predicted that future wars would be won by countries that focus their resources on drones, electronic warfare, and artificial intelligence. The Russia-Ukraine war has become the world's largest live-fire testing ground for these technologies, and every military power is watching closely and adapting its doctrines based on Ukrainian innovations. Even China is studying how cheap unmanned systems can challenge expensive traditional forces. Taiwan is examining how drone wars can defend against amphibious invasions. Israel is analysing how robotic systems can reduce casualties in urban warfare. The lessons from Ukraine's kill zone strategy are spreading globally, potentially reshaping how every nation thinks about defense. But perhaps the most important lesson is this: technological superiority in modern warfare is temporary and fragile. What matters isn't having the best equipment at the start of a conflict, but the ability to adapt faster than your enemy, to innovate under pressure, to fail quickly and learn faster, and to create a whole-of-society approach that harnesses civilian innovation for military purposes. Ukraine's kill zone strategy works not because Ukrainian drones are necessarily better than Russian ones on a one-to-one basis, but because Ukraine has built an entire military industry ecosystem. The concentration of independent companies pooling their data, resources, and getting feedback in practically real time from actual combat situations means that they can iterate and improve faster than Russia's centralized bureaucratic defense industrial complex. Every day, Ukrainian engineers receive feedback from frontline operators about what works and what doesn't. Every week,
new modifications appear on drones in the field. Every month, new capabilities emerge that weren't possible the month before. This creates a compounding advantage that grows over time, even as Russia tries desperately to keep pace. Russia is learning that you can't brute force your way through a modern kill zone. You can't overwhelm it with artillery when drones spot your guns and strike them before they can relocate. You can't use massed armor when every tank that enters the zone faces dozens of FPV drones. You can't rely on electronic warfare when fiber optic drones are immune to jamming. You can't even safely resupply your frontline troops when logistics routes extending 20 kilometers behind the line are under constant surveillance and attack. The kill zone strategy has essentially turned the entire concept of offensive warfare on its head. In traditional military thinking, the offensive has the initiative. They choose when and where to attack, forcing the defender to spread forces to cover all possible approaches. But in drone-saturated warfare, the defender has perfect awareness of the battlefield and can concentrate overwhelming firepower on any point instantly without moving a single soldier. This is Ukraine's genius, turning Russia's own preferred tactics into strategic liabilities. Russia excels at wars of attrition, at throwing massive resources at problems until they crack. But what happens when every soldier, every tank, every artillery piece you commit to the offensive enters a kill zone where it faces not opposing infantry, but an omnipresent network of autonomous weapons that can strike from any direction at any time? You get exactly what we've seen over the past 3 years, the slowest, most costly offensive in modern military history, where Russia trades 1 million casualties for a percentage of territory, where generals send wave after wave of troops into what they themselves call the meat grinder, where the economic cost of the war is draining Russia's reserves, while Ukraine's defensive strategy requires a fraction of the resources. And here's the truly terrifying part for Russia. This kill zone advantage isn't static, it's growing. Every month, Ukrainian drones might get better, cheaper, and more numerous. Every month, more ground robots join the battlefield, reducing the need for human infantry. Every month, more countries share technology and tactics with Ukraine, while Russia becomes increasingly isolated. Ukraine started by having practically no drone industry, only to end up building over 5 million drones in 2025. And Russia knows this. That's why the Kremlin is actively pushing for negotiations that would freeze the conflict and give them the territory they failed to conquer militarily. They understand that time is not on their side, that every month Ukraine's defensive advantages grow while Russia's offensive capacity erodes. Remember, Russia started this war with roughly 900,000 active troops. They've now suffered 1.2 million casualties. They've essentially cycled through their entire pre-war military and had to recruit, mobilize, or coerce a completely new army, and then some. And this new army is increasingly made up of the desperate, the highly motivated, or those with ulterior motives, up to and including Ukrainian resistant agents who deliberately infiltrate Russian forces to sabotage operations from within. Russia's defense budget for 2025 reached an astounding 40% of government spending, figures not seen since the height of the Cold War. Yet, despite this massive investment, Russia's military-industrial complex has practically collapsed as an export industry. Everything Russia produces must be kept domestically, creating an economic death spiral where military production consumes ever larger portions of GDP without generating revenue. Meanwhile, that same military production relies on railways to transport equipment to the front line. Those same railways are increasingly targeted by Ukrainian sabotage operations. Tanks and ammunition sit in storage, useless to the front, because the trains can't safely deliver them. And even when equipment reaches the front lines, it enters the kill zone where drones await. This is the culmination of Ukraine's strategy, a defensive system that actively degrades Russia's capacity to wage war by imposing unsustainable costs on every offensive operation. It's attrition warfare flipped on its head, where the numerically smaller defender inflicts disproportionate losses on the supposedly superior attacker. And the world is taking notice. If Ukraine can hold off a nuclear superpower for 3 years and counting through technological innovation and adaptive tactics, future conflicts are going to look a lot different from what we've seen before 2022.
Berapa kali Rusia dapat membangun ulang tentaranya untuk menggantikan yang tewas? Ini adalah pertanyaan yang sudah sering diajukan Ukraina karena tampaknya gelombang tanpa henti tentara Rusia yang dikirim ke kematian melawan pertahanan Ukraina seolah tidak ada habisnya. Tapi akhir itu akan datang. Kini muncul harapan di tengah krisis pasukan yang melanda Vladimir Putin. Rusia kesulitan menggantikan tentaranya yang tewas akibat kerugian pasukan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan klaim itu datang langsung dari Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte. Rutte menyatakan kerugian Rusia tiap bulan yang ia klaim hingga 25.000 tentara atau lebih, seperti yang akan segera Anda ketahui, tidak dapat dipertahankan. Rusia kehilangan banyak tentara akibat pertahanan Ukraina, menurut Business Insider yang mengutip Rutte di konferensi global Eropa di Brussel. Laporan media yang terbit 14 Januari itu menyebut Rutte memperjelas bahwa angka sangat tinggi yang ia sebut bukan tingkat korban Rusia, melainkan tingkat kematian negara tersebut. Saya tidak membahas yang keluka parah, tapi yang tewas, kata Rutte. Sekarang mereka kehilangan jumlah ini atau lebih setiap bulan. Jadi itu juga tidak dapat dipertahankan di pihak mereka. Itu adalah klaim yang luar biasa dari Rutte, terutama karena Rusia telah berhasil membuktikan bahwa satu-satunya taktik Putin, yaitu mengirimkan tentara untuk menghadapi masalah Ukraina sampai masalah itu hilang, ternyata dapat dipertahankan, setidaknya sampai saat ini. Setiap kali Rusia tampak kehilangan banyak tentara, selalu ada jurus lain yang mereka keluarkan. Rusia masih mencoba bermain trik yang akan kita bahas sebentar lagi. Namun, taktik rekrutmen yang efektif selama hampir 4 tahun kini mulai runtuh. Rusia kini mengalami kerugian bulanan yang lebih besar dari total kerugian Uni Soviet selama Perang Afghanistan. Perang itu menyebabkan Uni Soviet kehilangan sekitar 15.000 tentara dalam lebih dari 9 tahun. Itu berarti sekitar 1.666 tentara per tahun atau sekitar 138 tentara per bulan. Jika perkiraan terendah Sekjen NATO Mark Rutte tentang 20.000 tentara Rusia tewas per bulan benar, Rusia kini kehilangan 5.000 tentara lebih banyak per bulan di Ukraina dibanding 9 tahun perang di Afghanistan. Saat ini, ada alasan menyebut Putin pembunuh massal rakyatnya. Bahkan angka dari Rutte mungkin masih terlalu rendah. Pada 8 Januari, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Oleksandr Syrskyi, menyatakan perkiraan korban tewas bulanan versi Rutte bisa meleset hingga ribuan orang. Al Jazeera melaporkan bahwa Zelensky mengklaim jumlah kematian tentara Rusia telah melebihi 25.000 setiap bulan sejak Oktober. Pada bulan Desember, 35.000 penjajah telah dieliminasi, dan hal ini telah dikonfirmasi dengan rekaman video, klaim Zelensky. Seraya menambahkan, pada bulan November ada 30.000, dan pada bulan Oktober 26.000 penjajah yang dieliminasi. Angka-angka ini tidak hanya melebihi perkiraan Rusia, tapi juga menunjukkan pola yang jelas. Menurut Zelensky, kematian tentara Rusia meningkat antara 4.000 hingga 5.000 tentara per bulan selama 3 bulan terakhir 2025. Pola tersebut kurang mendukung rencana Putin untuk tahun 2026, dan Syrskyi membenarkan data yang disampaikan Zelensky sebagian besar benar. Juga pada tanggal 8 Januari, Al Jazeera melaporkan bahwa Panglima Militer Ukraina menyatakan musuh kehilangan lebih dari 33.000 personel pada bulan Desember. Angka ini hanya mencakup kasus terkonfirmasi lewat video, meski kerugian penjajah sebenarnya lebih besar. Syrskyi melanjutkan dengan membagikan informasi lain, menambahkan, ini adalah bulan pertama di mana unit sistem tak berawak pasukan pertahanan Ukraina menetralkan jumlah tentara pendudukan hampir sama dengan rekrutan Rusia dalam sebulan. Pernyataan ini menunjukkan Rusia tidak merekrut cukup banyak, sementara drone Ukraina menyebabkan sebagian besar kerusakan pada militer Rusia menjelang 2026. Tonton terus untuk tahu ada lebih banyak hal di sini daripada sekadar petunjuk, meski mungkin saat ini ada yang mengganggu Anda. Ukraina boleh saja mengklaim telah membunuh 20.000 hingga 35.000 tentara Rusia per bulan. Namun klaim itu sendiri tidak berarti apa-apa. Anda bisa saja mengklaim sebagai raja dunia, dan itu tidak akan berarti banyak jika Anda tidak memiliki mahkota, tongkat kerajaan, jubah, dan bukti meyakinkan lainnya. Bukti lebih penting dari angka, dan Ukraina membutuhkannya untuk membuktikan klaim-klaim ini. Ukraina memiliki bukti yang tersimpan di platform yang bisa diakses personel militernya. Platform ini bernama Sistem Delta dan mirip dengan server Discord yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina. Dengan Sistem Delta, tentara Ukraina bisa melihat peta pertempuran dan siaran langsung dari drone yang digunakan untuk menyerang pasukan Rusia.
Sistem yang dibuat tahun 2021 ini memberi Ukraina kesadaran situasional di wilayahnya melampaui Rusia serta dapat diakses di mana saja. Menurut Gray Dynamics, sistem Delta siap digunakan di laptop, tablet, atau ponsel tanpa pengaturan khusus. Desain ramah pengguna menampilkan gambar dari drone, satelit, intelijen manusia, dan sensor. Semua informasi ini dapat diakses melalui peta interaktif, menjadikan Delta sebagai sumber ideal bagi Ukraina ketika ingin mengkonfirmasi jumlah tentara Rusia yang berhasil dibunuh. Orang biasa tidak bisa masuk ke Delta untuk melihat apa yang ditunjukkan ke Ukraina, tapi rekaman serangan mematikan drone Ukraina ada di sana dan bisa diverifikasi oleh setiap tentara Ukraina. Jika tentara melihat, mereka akan tahu ada satu faktor utama yang membuat Ukraina berhasil membunuh banyak tentara Rusia dalam beberapa bulan terakhir. Faktor pembeda ini sudah ada beberapa tahun, meski penggunaannya oleh Ukraina tampaknya meningkat. Kita sedang membicarakan drone. Drone Ukraina saat ini sudah membunuh lebih banyak tentara dibanding jumlah yang bisa dibawa Putin ke militer Rusia. Angka-angka bulan Desember yang dibagikan oleh Siersky menjadi titik balik dalam perekrutan Rusia. Dan semua itu berkat drone Ukraina. Euromaidan Press membagikan statistik menarik dalam artikel 6 Januari yang menyoroti pentingnya drone Ukraina dalam semua aktivitas mereka saat ini. Hanya pada bulan Desember saja, unit-unit yang mengoperasikan kendaraan udara tak berawak atau UAV Ukraina telah melakukan 339.000 misi. Itu adalah angka yang luar biasa, yang jika dirata-ratakan menjadi sekitar 10.935 misi setiap hari. Peningkatan operasi drone membuahkan hasil menurut Siersky yang dikutip Euromaidan Press. Target yang dihantam Ukraina dengan drone naik 31% pada Desember dan tentara Rusia yang terkena serangan UAV naik lebih dari 25%. Namun angka-angka luar biasa ini bukanlah bagian paling mengesankan dari cerita ini. Pasukan sistem tak berawak Ukraina hanya terdiri dari 2,2% dari seluruh personel militer Ukraina. Global Firepower menyebut militer Ukraina memiliki 900.000 personel aktif sebagai gambaran persentase tersebut. 2,2% dari 900.000 hanya 19.800 orang. Coba ingat kembali angka-angka dari Rutter, Zelensky, dan Siersky. Operator drone Ukraina membunuh lebih banyak tentara Rusia setiap bulannya daripada jumlah total operator drone yang dimiliki Ukraina setiap bulan. Jika militer menginginkan efisiensi, Ukraina sedang menunjukkan dengan jelas dari mana efisiensi itu berasal. Ukraina tetap akan melanjutkan serangan drone. Mereka membuat drone yang lebih banyak dan lebih baik agar operator bisa meningkatkan jumlah korban sambil melemahkan militer Rusia. Ukraina memproduksi sekitar 4 juta drone per tahun menurut laporan Kyiv Post 12 November. Tak semua drone ini dipakai membunuh tentara Rusia secara langsung. Ukraina juga membuat UAV pengintai yang memungkinkan pasukannya, baik yang mengendalikan drone maupun yang berada di lapangan, untuk bereaksi terhadap pergerakan Rusia. Sekali lagi, sistem Delta berperan. Ukraina juga membuat ribuan drone jarak jauh untuk perlahan melemahkan mesin perang Rusia lewat serangan ke energi, logistik, dan peralatan Rusia. Bukan serangan mematikan langsung, tapi makin sedikit yang bisa diberikan Rusia kepada tentaranya, makin besar kemungkinan mereka tewas di perang Ukraina. Mayoritas dari 4 juta drone per tahun adalah drone FPV, seperti yang merekam tewasnya musuh yang disorot Rutter, Zelensky, dan Siersky. Drone-drone itu hanya akan semakin baik seiring berjalannya waktu. Pada 14 Januari, Euromaidan Press melaporkan pertemuan para pemimpin militer dan keamanan tertinggi Ukraina. Selama pertemuan itu diputuskan untuk meningkatkan efektivitas garis drone Ukraina, yaitu zona maut yang dipenuhi drone yang membentang antara 10 hingga 15 km atau 6,2 hingga 9,3 mil ke dalam di sepanjang seluruh garis depan. Mantan Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov lewat Telegram menyatakan, Kementerian Pertahanan diminta merampingkan dan memastikan distribusi dana yang jelas antara alat penghancur serta mencari tambahan dana untuk kebutuhan mendesak pasukan. Mereka juga fokus meningkatkan produksi drone serat optik, memperhatikan jangkauan dan akurasi penghancuran. Drone telah terbukti sangat efektif dalam membunuh tentara Rusia. Ukraina kini siap memproduksi lebih banyak drone canggih. Ini berarti kematian di pihak Rusia yang terlihat beberapa bulan terakhir bisa jadi baru awal, dan masalah yang lebih besar bisa menghantui Putin dan kroninya pada 2026 dan seterusnya jika perang belum berakhir tahun ini. Rusia pernah mengatasi masalah serupa sebelumnya. Bagaimana caranya? Semakin banyak perekrutan. Dan jika kamu ingat apa yang kami sampaikan sebelumnya di video ini tentang perekrutan militer Rusia, maka kamu mungkin bisa menebak apa yang akan kami katakan selanjutnya.
Solusi andalan Putin yang dulu terbukti, kini tak lagi efektif. Ada beberapa alasan mengapa hal itu terjadi. Tapi sebelum kami memberitahukan apa saja alasannya, kami harap kamu menikmati video ini, dan jika iya, kami akan sangat menghargai jika kamu menyukai, membagikan, berlangganan, dan meninggalkan komentar tentang pendapatmu mengenai semua yang sudah kami sampaikan sejauh ini. Semua itu sangat membantu channel ini, dan dukunganmu membuat kami terus berbagi wawasan isu militer global. Soal perekrutan Rusia, Putin selama perang Ukraina banyak mengandalkan strategi sederhana. Yang perlu dilakukan Kremlin hanyalah mencari beberapa daerah termiskin di Rusia, menemukan pria-pria yang rentan secara sosial, lalu menawarkan uang lebih banyak daripada yang pernah mereka lihat seumur hidup mereka. Begitu saja, Rusia memiliki tentara kontrak yang telah mereka rekrut puluhan ribu setiap bulannya. Kremlin secara khusus menargetkan orang-orang Rusia yang tidak memiliki prospek masa depan, dan mereka melakukannya dengan beriklan di tempat-tempat di mana orang-orang seperti itu kemungkinan besar berada, seperti yang dilaporkan oleh Politico pada Mei 2025 lalu. Dulu, Vladimir Putin menggunakan surat panggilan dan surat perintah pengadilan untuk memaksa orang masuk ke militer Rusia. Sekarang dia menggunakan sejumlah besar uang, paket tunjangan yang menarik, dan bahkan rayuan terhadap harga diri laki-laki yang rapuh dari para pria yang menjadi target Rusia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Rusia menciptakan sesuatu yang bisa disebut sebagai pasar militer, dan menurut Katerina Schulman, seorang ilmuwan politik di Institut Ost-Europa di Jerman, pasar tersebut difokuskan pada demografi yang sangat spesifik. Langkah-langkah ini menargetkan demografi tertentu, yaitu pria-pria yang rentan secara sosial, pria dengan utang, catatan kriminal, literasi keuangan yang rendah, atau mereka yang terjebak oleh pinjaman mikro yang mencekik. Orang-orang di pinggiran tanpa prospek, kata Schulman kepada Politico. Semuanya berjalan baik untuk sementara. Namun kini, Rusia mulai melihat hal-hal aneh dalam upaya perekrutannya. Semuanya bermula di beberapa wilayah miskin Rusia yang menjadi sumber utama tentara baru Putin selama perang. Pada Oktober, Kiev Post melaporkan kondisi perekrutan Rusia di Republik Sakha atau Yakutia. Di sana, pusat perekrutan kekurangan sekitar 40% dari kuota. Kuota yang tidak masuk akal dari Putin kemungkinan berperan dalam hal ini. Namun, ketidakpuasan di antara penduduk, terutama etnis Yakut, Evans, dan Evenki, yang merupakan penduduk asli dan sering direkrut Rusia, juga meluas. Kelompok minoritas etnis ini tidak ingin mati dalam perang Putin, dan Rusia kesulitan menawarkan insentif keuangan yang dibutuhkan untuk meyakinkan orang-orang yang selama ini mereka rekrut agar mau bergabung. Memperlakukan prajurit seperti umpan meriam bukan pendekatan terbaik. Pendekatan ini benar-benar menjadi bumerang bagi Putin dengan cara yang luar biasa, jadi teruslah menonton untuk mengetahui bagaimana hal itu terjadi. Strategi Putin yang mengandalkan tingkat atrisi yang besar Rusia untuk menghancurkan Ukraina sangat bergantung pada anggaran perekrutan yang besar dari sisi keuangan. IntelliNews melaporkan bonus perekrutan militer Rusia membuat Kremlin menghabiskan sekitar 4 miliar dolar hanya di paruh pertama 2025. Itu poin tersendiri. Uang ini yang Rusia keluarkan hanya untuk bonus. IntelliNews menyatakan pada akhir 2025, Rusia diperkirakan sudah menghabiskan sekitar 10 miliar dolar hanya untuk bonus, belum termasuk gaji, pelatihan, perlengkapan, dan angka kematian tentaranya. Pengeluaran seperti ini tidak bisa dipertahankan dan keretakan mulai terlihat. Pada Oktober, Yayasan Jamestown melaporkan banyak subjek federal Rusia diam-diam mengurangi jumlah bonus bagi rekrutan. Subjek federal seperti Republik Sakha yang kita sebutkan sebelumnya tampaknya mendapat ide gila bahwa lebih baik menggunakan uang untuk layanan penting seperti sekolah dan rumah sakit daripada memberikannya kepada orang-orang yang akan dikirim ke Ukraina untuk mati. Ini berarti anggaran perekrutan Rusia mulai menipis. Dan sekarang Kremlin semakin putus asa. Mereka mulai menggunakan taktik tersembunyi untuk merekrut lebih banyak tentara asing saat mencoba mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh beberapa wilayahnya yang gagal memenuhi kuota perekrutan. Kampanye media sosial yang menawarkan pekerjaan muda di luar garis depan perang Ukraina digunakan untuk menarik orang asing bergabung dalam perang Putin. Peran non-tempur yang dijanjikan berubah. Para rekrutan asing justru dikirim ke medan perang berbahaya. Menurut ABC News, Rusia telah merekrut setidaknya 18.000 tentara asing dari 128 negara sejak perang dimulai. 3.388 tentara tewas per 7 Desember dalam perang yang sebagian besar dari mereka diberitahu tidak perlu mereka ikuti. Pada 13 Januari, The Guardian melaporkan pria-pria Yaman yang tertipu Putin dan dampaknya setelah berada di garis depan perang Ukraina. Media membagikan kutipan tentara Yaman tanpa nama yang merekam dirinya dan berkata,
Kami mati 1000 kali sehari karena teror dari Rusia. Selamatkan saudara Yamanmu. Kami dipaksa bertempur. Teman-teman kami sudah mati. Kami terjebak antara hidup dan mati. Pernyataan ini bukan hanya kritik keras terhadap perang buatan Putin, tapi juga sebuah peringatan. Rusia mencoba menipu tentara asing agar bertempur dalam perang Putin. Semakin banyak informasi seperti ini tersebar, semakin sedikit Rusia dapat mengandalkan orang-orang dari negara lain untuk menutupi kekurangan yang disebabkan oleh kegagalan rekrutmen domestiknya. Apa yang sekarang kita lihat dari semua ini adalah militer Rusia yang berada di ambang krisis tenaga manusia. Krisis itu menjadi bumerang yang menyakitkan bagi Putin seperti yang sudah disebutkan di video ini. Taktik umpan meriam Rusia bukan hanya tidak berkelanjutan karena banyak tentaranya tewas oleh drone Ukraina dan mereka makin putus asa merekrut saat banyak orang menolak berperang untuk Putin. Di Ukraina sendiri, para perwira Rusia melakukan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan Kremlin akan mereka lakukan, yaitu memberontak terhadap taktik umpan meriam Rusia. The Daily Express melaporkan bahwa personel militer di wilayah Donetsk, Ukraina, dan terutama mereka yang ditugaskan untuk menyerang kota Pokrovsk yang sedang dilanda pertempuran, semakin sering mengajukan permohonan untuk dipindahkan ke tempat lain. Klaim ini berasal dari kelompok partisan pro-Ukraina Artesh yang menyebut perwira memohon atasan agar dikirim ke garis belakang karena tak ingin mati di Pokrovsk. Komando menjaga perwira patuh dengan ancaman hukuman, penurunan pangkat, dan pemblokiran karir, klaim Artesh, serta menegur keras perwira atas penyerahan posisi oleh bawahan mereka. Diharuskan melaporkan situasi stabil yang sebenarnya tidak ada, serta dipaksa menandatangani dokumen yang tidak sesuai kenyataan. Ketakutan di antara tentara Rusia memuncak, dan ini sama berbahayanya bagi ambisi Putin merebut Ukraina seperti masalah perekrutan. Dan itu menjadi lebih buruk. Begitu takutnya banyak perwira Rusia dan bahkan beberapa komandannya sehingga mereka melakukan hal-hal pada diri mereka sendiri yang secara langsung berkontribusi pada tingginya angka kematian tentara Rusia yang menjadi penyebab utama masalah kekurangan personel Rusia sejak awal. Para perwira dan komandan minum minuman keras berlebihan. Pada 24 Desember, media United 44 melaporkan apa yang disebut Artesh sebagai batalion Alko Rusia. Seorang agen Artesh yang ditempatkan di Batalion ke-4 Brigade Senapan Bermotor ke-74 Rusia mengatakan bahwa para komandan kompi minum minuman keras secara berlebihan saat ditempatkan di garis depan, sampai-sampai mereka memberikan perintah mereka kepada tentara biasa. Sementara mereka berada di bawah pengaruh alkohol hingga benar-benar terlepas dari kenyataan yang terjadi di lapangan. Dampak pendekatan unik pada peperangan modern sesuai yang Anda bayangkan. Agen Artesh mengatakan korban di Batalion Alko mencapai 100 orang tewas dan luka per bulan, jauh lebih banyak dari unit lain. Namun tidak peduli seberapa keras para komandan ini mencoba melupakan kesedihan mereka, sementara para perwira mereka memohon untuk dipindahkan, Kremlin terus memerintahkan serangan. Prajurit Rusia lari ketakutan ke pertahanan Ukraina, sebagian besar gagal mendekat karena ribuan dari mereka dihabisi oleh drone. Saat kita memasuki tahun 2026, Rusia mulai menyadari bahwa tenaga manusia tidaklah tak terbatas, begitu juga dengan uang. Krisis yang diciptakan sendiri oleh Putin kini menimpanya dan tidak ada jalan kembali bagi Rusia dari titik ini. Rusia hanya bisa terus meningkatkan eskalasi tanpa ujung yang jelas. Itu juga tidak akan berhasil, karena terus mengandalkan strategi yang sudah terbukti gagal, bukan solusi untuk krisis tenaga kerja Rusia. Akhir permainan Putin telah dimulai. Jadi, siapkan popcorn dan tonton video kami saat kami mendokumentasikan runtuhnya Rusia yang sedang terjadi secara langsung di Ukraina. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk pembaruan terbaru tentang dampak strategi atrisi Putin pada tentara Rusia yang semakin melemah. Terima kasih telah menonton.